Sistem Necromancer, bab 871 sampai dengan 875. Bab 871 Kue Ulang Tahun. Pahlawan agama kembali. Gerakannya cukup cepat, merasa sedikit menyesal. Dia terus bertanya, apakah itu akan memengaruhi keputusan kantor pusat? Saidu adalah salah satu pahlawan dan pasti akan memiliki pengaruh tertentu terhadap keseluruhan keputusan. Mari kita tunggu dan lihat hasilnya. Lilith menjawab dengan ringan. Dengan kata lain, jika pihak lain mundur, hal-hal akan berkembang dengan cara yang tidak menguntungkan baginya. Wu Heng sedikit mengernyit lalu hanya mengangguk. Lilith mengamati ekspresinya dan melihat bahwa dia tidak terlihat terlalu marah. Nadanya agak aneh. Apakah kamu tidak khawatir? Aku juga khawatir. Tapi aku sudah memikirkannya matang-matang selama beberapa hari terakhir dan sepertinya tidak terlalu serius. Wu Heng tersenyum santai. Lilith makin penasaran. Bagaimana menurutmu? Saat mereka berdua mengobrol sebelumnya, dia masih khawatir dengan sikap asosiasi itu. Ketika kami bertemu lagi hari ini, kedengarannya dia tidak terlalu peduli lagi. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tidak baik bagiku untuk mengatakan ini. Tetapi karena kamu bertanya, aku bisa memberitahumu apa yang kupikirkan. Lilith mengangguk. Katakan saja apa maumu. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Wu Heng bersandar di kursinya, meregangkan badan, lalu berkata, sebenarnya, aku sudah bertemu kepala naga dari kelompok lambang ular, juga Kaisar Abadi. Ku dengar dia punya wilayah yang cukup luas di sana, dan ahli nujum pasti lebih populer di sana. Wajah tenang Lilith tiba-tiba menjadi serius, dan matanya penuh kecurigaan dan ketidakpastian. Meski itu hanya sekadar ucapan biasa, saya mengerti maknanya. Jika asosiasi tidak dapat membuat keputusan yang adil dalam masalah ini, ia dapat memilih kekuatan lain. Misalnya, konsorsium lambang ular atau gurun tak berujung. Kelompok lambang naga dari ular dikenal sebagai pahlawan yang terkuat dan selalu tangguh dalam tindakannya. Jika aku bergabung dengan kelompok lambang ular, aku pasti akan menemukan cara untuk mempertahankannya. Kaisar Abadi lainnya sudah menjadi perwakilan faksi mayat hidup. Jadi jika mereka bergabung, tidak akan ada permusuhan profesional di antara mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Lilith. Bukan hanya dia. Saya khawatir pimpinan departemen lainnya juga belum memikirkan hal ini. Sepanjang sejarah, tidak ada pahlawan yang dilatih oleh asosiasi akan mengatakan hal seperti itu, atau mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan lain. Namun Wu Heng berbeda. Dia bebas. Selain beberapa tempat berlindung biasa, tidak banyak dukungan dan bantuan yang diberikan. Lilith berspekulasi sejenak sebelum berkata, jadi, kau berencana untuk pergi. Itulah yang kukatakan. Jangan dimasukkan ke hati. Ketua, kata Wu Heng sambil tersenyum. Faktanya, dia tidak memiliki kontak dengan kekuatan manapun. Grup lambang ular sendiri dianggap sebagai klien utama. Kaisar Abadi hanya pernah mendengar nama ini tetapi tidak tahu di mana lokasinya. Namun tidak ada masalah dalam menggunakannya untuk meningkatkan daya tawar Anda. Jika keadaan benar-benar memburuk, Wu Heng pasti akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan kekuatan lain. Lilith tidak bisa tertawa sama sekali, dan bahkan merasa bahwa kepribadian Wu Heng tidak kondusif untuk membuat keputusan seperti itu. Markas besar akan membuat keputusan yang adil. Jadi kau tidak perlu khawatir. Lilith mengambil cangkir teh dan menyembunyikan suasana hatinya yang gelisah. Tentu saja saya percaya pada keadilan departemen ini. Wu Heng mengangguk, lalu bertanya, kapan hasilnya akan dirilis? Kurasa kita akan mendapatkan hasilnya dalam beberapa hari ke depan, jawab Lilith. Wu Heng mengangguk dan berhenti membicarakannya. Ia melanjutkan, Ketua, daerah yang baru dikembangkan di sebelah barat masih belum berpenghuni, dan kondisi jalannya cukup bagus. Ayo kita balapan motor bersama kalau ada waktu. Balapan, kompetisi, tanya Lilith penasaran. Tak ingin membahas asosiasi itu lagi. Ya, di lintasan balap tetap, untuk melihat siapa yang melaju lebih cepat. Jelas Wu Heng, Lilith bertanya. Siapa pesaingmu? Wu Heng tersenyum canggung. Kami berdua. Apa yang bisa dibandingkan? Kata Lilith dengan sedih. Anggap saja ini sebagai cara untuk bersantai di waktu luangmu. Kata Wu Heng.
Lilith memikirkannya dan merasa mengendarai sepeda motor tidak akan menjadi masalah. Jadi dia setuju. Oke, tunggu sampai masalah ini membuahkan hasil. Kemudian, keduanya mengobrol sebentar tentang kedatangan Slater. Saat senja mendekat, Wu Heng berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Ketua, saya kembali dulu. Saya akan meminta seseorang datang memasang telepon untuk Anda dalam beberapa hari. Hubungi saya langsung kalau begitu. Lilith tidak begitu yakin apa panggilan itu. Tetapi dia mengangguk. Ya. Wu Heng melambaikan tangannya dan langsung meninggalkan kediamannya. Setelah Wu Heng pergi, ekspresi Lilith langsung menjadi serius. Meskipun dia tidak berpikir Wu Heng ingin meninggalkan asosiasi, kata-katanya tadi berfungsi sebagai pengingat bagi dirinya sendiri dan asosiasi. Wu Heng bebas, tidak seperti orang lain yang terikat pada asosiasi. Kalau memang dia merasa pergaulannya tidak cocok atau diperlakukan tidak adil, ya sudah. Dia tinggal keluar saja. Memiliki kekuatan seorang pahlawan, ditambah kemampuan untuk membuat dan meningkatkan berbagai item. Seharusnya tidak sulit untuk bergabung dengan sebuah faksi. Hai gelombang, Lilith mendesah pelan. Vatikan memang terlalu radikal dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, ada alasan dari Tahta Suci dan juga alasan dari sikap Laissez Faire Asosiasi. Ia duduk di kursi dan berpikir sejenak. Lalu mengeluarkan sebuah kotak brokat dari cincin luar angkasa, memperlihatkan bangkai gagak kering di dalamnya. Ia menusuk ujung jarinya dengan kukunya dan meneteskan darah ke bangkai gagak itu. Kediaman Dekan, Wu Heng muncul di halaman dan mengeluarkan 2 karangan bunga yang telah disiapkan dari cincin luar angkasanya. Si Gui, si Yali, dia melangkah masuk ke dalam gedung dan memanggil ke ruang tamu yang tenang. Belum kembali, sebelum pergi ke Lilith. Dia berbicara dengan si Yali di telepon. Wu Heng masuk ke dalam gedung dan mendengar suara mencekik dari dalam. Ia menenangkan diri dan bisa mendengar kedua saudari itu berbicara dengan suara pelan. Dia tidak ada di rumah. Ayo kita pergi ke asosiasi untuk memeriksanya, kata Wu Heng dengan sengaja. Suara si Yali tiba-tiba terdengar dari dapur. Aku di sini. Duduklah di sofa dan tunggu sebentar. Apa yang kau lakukan? Aku akan membantumu. Wu Heng berjalan sambil membawa bunga. Wu Heng sedikit merindukan mereka setelah tidak bertemu mereka selama beberapa hari. Jangan datang. Ini akan segera selesai. Nada bicara si Yali juga berubah cemas. Wu Heng sedikit bingung. Tetapi dia kembali ke sofa dan berkata, aku membawakanmu bunga dan menaruhnya di dalam vas untukmu. Tidak ada tanggapan dari dapur. Wu Heng meletakkan bunga-bunga itu dalam vas di ruang tamu dan di ambang jendela, lalu menyiraminya. Kedua saudara perempuan itu menunggu secara misterius, dan tidak seorang pun tahu apa yang mereka lakukan. Apakah kamu siap? Suara si Yali terdengar lagi dari dapur. Apa yang sedang kamu persiapkan? Wu Heng langsung bertanya. Begitu suara itu berakhir, kedua saudari itu keluar dari dapur. Wu Heng hendak menyapa ketika matanya membeku. Si Gui berjalan di depan sambil memegang nampan berukir di depan dadanya, yang diolesi krim dan dihiasi buah-buahan. Itu seperti makanan yang disiapkan dengan hati-hati dan disajikan dengan hikmat. Si Gui berjalan perlahan, menundukkan kepalanya, dan seluruh tubuhnya memerah karena malu. Si Yali, yang mengikuti di belakang, mengenakan topi koki dan celemek. Wu Heng, selamat ulang tahun, kata si Yali lembut. Mata Wu Heng melebar, terkejut bahwa kedua saudari itu ingat hari ulang tahunnya, dan juga sedikit tersentuh oleh semua persiapannya. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, si Yali tersenyum dan berkata, apakah kamu menyukainya? Saya menyukainya. Terima kasih. Wu Heng juga tersenyum. Coba kuenya. Adikku akan segera marah. Si Yali mengingatkan dari samping. Ketika Wu Heng berjalan mendekat, wajah si Gui semakin memerah. Tak berani menatap matanya. Ia berbisik. Ide si Yali. Terima kasih. Senang sekali bertemu denganmu, kata Wu Heng tiba-tiba. Si Gui tiba-tiba berhenti berbicara. Wajahnya masih malu-malu namun agak puas. Dan dia berbisik, mau mencobanya. Wu Heng menundukkan kepalanya dan mulai menikmati kue-kue yang disiapkan dengan hati-hati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Waduh gelombang. Pintu kamar mandi didorong terbuka, dan si Gui,
yang mengenakan alat pelindung, melirik mereka berdua dan mengeluh. Aku hanya punya satu saudara perempuan. Apakah kau ingin membunuhnya? Lalu kenapa kamu tidak datang membantu? Kata Wu Heng sambil menggigit sikat giginya. Asosiasi masih banyak urusan. Lanjut si Gui. Aku akan ke asosiasi dulu. Si Yali, kamu istirahat dulu. Nanti siang datang lagi. Si Yali yang bergelantungan pada orang lain, merapikan rambut di dahinya dan berkata, baiklah, kamu duluan. Saya akan sampai di sana sebentar lagi. Aku tidak tahan dengan kalian. Gumam si Gui dan berbalik. Saya tidak tahu kapan itu dimulai. Saya telah menerima hubungan semacam ini dan bersedia melakukan beberapa hal berani dengan saudara perempuan saya. Tidak masalah. Seperti yang dikatakan si Yali. Mereka saling jatuh cinta. Dan Wu Heng menjadi pahlawan lagi. Jika kami tidak mengembangkan perasaan satu sama lain sebelumnya, kami mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan tingkat ini di kemudian hari. Saya tidak memikirkannya lagi. Terus berjalan menuju asosiasi. Setelah sarapan, Wu Heng membaringkan si Yali kembali di tempat tidur, mencium keningnya, dan berkata, selamat beristirahat. Aku akan menjengukmu nanti. Si Yali mengangguk pelan, lalu menutup matanya dan tertidur lelap. Setelah Wu Heng mengenakan pakaiannya, dia berjalan keluar halaman dan melepaskan mantra teleportasi untuk kembali ke rumah Tuan Pulau. Sosok Wu Heng muncul di halaman. Robe, yang sedang menyiram bunga di dekatnya, gemetar ketakutan. Setelah melihat Wu Heng kembali, dia tersenyum. Tuan, di mana mereka? Tanya Wu Heng. Suster Weyer dan Annette pergi ke balai kota. Suster Sanela dan Butler Slater juga pergi ke pusat hiburan untuk mengawasi pekerjaan. Minnie sedang membersihkan ruangan, kata Robert sambil berpikir. Diakon Slater, kapan Anda kembali? Aku kembali 2 hari yang lalu. Kamu tidak ada di sini. Dan aku tinggal di asrama asosiasi sejak saat itu, jawab Robe. Baiklah, aku mengerti. Wu Heng mengangguk. Robe berkata sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda sudah sarapan? Kepala pelayan mengirim beberapa kue krim elf beberapa hari terakhir. Maukah Anda mencobanya? Ketika mendengar kata kue krim, aku teringat lagi kejadian kemarin. Kamu bisa memakannya sebagai hidangan penutup. Aku sudah mencobanya di tempat dia Ken. Dan rasanya berminyak kalau dimakan terlalu banyak. Jika aku makan lagi, aku merasa gula darahku akan naik. Robe pun setuju sambil tersenyum. Wu Heng masuk ke kamar dan berkata, aku mau ke atas. Kalau ada apa-apa, tolong tuliskan dan beritahu aku kalau sudah waktunya. Baik, guru. Robe mengangguk. Wu Heng memasuki ruangan, berbicara beberapa patah kata lagi kepada Minnie, lalu naik ke atas menuju ruang belajar. Dalam penelitian, Glenda sedang membaca buku dan Bernie sedang melihat tabletnya. Apakah kamu pergi ke tempat saudari peri tadi malam? Glenda melirik ke sini. Yah, terakhir kali aku berjanji pada mereka untuk pergi melihat-lihat. Dan kebetulan aku sedang senggang tadi malam. Wu Heng duduk di samping mereka dan bertanya, Xiao-Xiao pergi bermain lagi. Pergilah ke Lilith, biarkan dia pergi, demi anakmu. Lilith akan membantumu, kata Glenda sambil tersenyum. Kedengarannya aneh, kata Wu Heng dengan suara rendah. Dia tidak keberatan saat Xiao-Xiao bermain dengan Lilith. Lagi pula, aku masih tidak mengerti bagaimana mereka berdua bisa menjadi teman. Yang satu berusia ratusan tahun, yang satu lagi adalah siswa sekolah dasar senior. Mengapa kita bisa bermain bersama? Hubungannya masih sangat baik. Setelah duduk di kursi dan beristirahat sejenak, dia mengeluarkan beberapa buku pembelajaran bahasa Spanyol yang dibawa oleh Ki Hancai dari cincin luar angkasa. Sekarang setelah kita menduduki pangkalan Meksiko, kita harus tahu setidaknya sebagian bahasanya. Akan lebih mudah untuk berkomunikasi saat itu. Membagi beberapa buku menjadi beberapa bagian. Dengan pikiran, kemampuan yang melekat pada jubah 100 prajurit diaktifkan. Dan 7 Wu Heng dengan penampilan yang sama dan mengenakan pakaian yang sama muncul di tengah ruangan. Kedua hantu itu meliriknya namun tidak peduli. Ketujuh Wu Heng masing-masing mengambil buku yang dibagi, menemukan tempat untuk membaca dan mulai belajar. Sekarang setelah saya menjadi pahlawan, kecerdasan, konsentrasi, dan kemampuan belajar saya tidak ada bandingannya dengan sebelumnya.
Pengetahuan ini juga lebih mudah dipelajari, dan Anda hanya perlu membacanya 2 kali untuk memahaminya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pada siang hari, Xiao Xiao kembali melompat-lompat dan melompat-lompat, mengendalikan boneka itu. Ketika dia membuka pintu dan melihat Wu Heng memenuhi ruangan, dia sedikit terkejut. "Paman, kenapa Paman begitu banyak bicara lagi?" Penny berbisik. "Belajar bahasa baru. Mengapa sebagian orang suka membaca?" Xiao Xiao sedikit bingung. Dia mengendalikan tubuh boneka itu untuk kembali ke lemari pajangan, lalu berubah kembali ke bentuk hantu dan terbang keluar untuk melanjutkan menonton film bersama Benny. "Saya tidak mengganggu Wu Heng yang sedang membaca." Menjelang sore, saya hampir menguasai semua konten. Kemampuannya dilepaskan dan semua klon kembali ke tubuh aslinya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sejumlah besar pengetahuan, dan saya merasa sedikit pusing. Setelah istirahat sebentar, saya pulih. Wu Heng menarik napas dalam-dalam, berdiri dan meregangkan tubuhnya. "Paman, apakah kamu sudah mempelajarinya?" Xiao Xiao berbalik dan menatapnya. "Saya sudah mempelajarinya," jawab Wu Heng. Xiao Xiao memandang Glenda di sampingnya dan bertanya, "Bibi, apakah kamu ingin belajar juga?" Glenda berkata, "Saya rasa mempelajarinya tidak terlalu berguna, jadi saya tidak akan mempelajarinya." "Ya, Paman sedang belajar sendiri. Tolong terjemahkan untuk kami." Wu Heng mengumpulkan buku-buku yang telah dibagi menjadi beberapa bagian. Sambil duduk di ruang belajar, saya melanjutkan mengobrol dengan beberapa orang. Ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan suara Mini terdengar. "Tuan, makan malam sudah siap." Wu Heng mengatakan sesuatu kepada hantu-hantu itu, membuka pintu, menggendong Mini di pundaknya dan turun ke bawah untuk makan. Di dalam restoran, beberapa wanita dalam keluarga sudah duduk di meja makan. Sanela berkata dengan sedih, "Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Keluarlah dan lakukan beberapa hal." Wu Heng duduk di meja makan. Setelah makan sederhana, Sanela bertanya, "Apakah ada berita baru dari Vatikan?" "Saya hanya tahu bahwa pemimpin agama telah kembali ke markas, tetapi belum ada hasil," jawab Wu Heng. Sanela mengangguk dan melanjutkan, "Banyak pejabat pulau yang pergi karena insiden ini. Insiden ini memang berdampak pada Treasure Island." Envier menambahkan, "Sebagian penduduk pulau itu juga sudah pergi." Fakta bahwa Wu Heng menjadi pahlawan tidak diumumkan ke publik. Selain kantor pusat asosiasi, Vatikan, dan beberapa orang dekat di sekitarnya, tidak seorang pun di luar yang mengetahui berita tersebut. Yang saya tahu adalah ada konflik besar antara Treasure Island dan Tahta Suci. Jika tetap tinggal di pulau itu, aku takut akan mendapat masalah." Wu Heng berkata, "Tidak apa-apa. Setelah masalah ini selesai, aku akan pulih." Sanela menatapnya. "Apa rencanamu selanjutnya?" Wu Heng menyesap gelas anggurnya dan berkata, "Kita tunggu saja keputusan asosiasi. Saya juga berencana mengubah bangunan tempat gereja Vatikan dulu berada menjadi gereja." Beberapa orang melihat dengan bingung. "Untuk siapa?" tanya Sanara. Wu Heng menunjuk dirinya sendiri. "Aku." "Kamu?" Sanara sedikit terkejut. "Ah, apakah aku tidak layak?" Para pelayan semua penasaran. Sanara merenung sejenak dan berkata, "Memang ada bangunan yang didedikasikan untuk para pahlawan, tapi namanya Aula Pahlawan. Kalau dijadikan gereja, lembaga keagamaan, bukankah itu akan mengundang hal-hal buruk? Seharusnya tidak apa-apa, ada begitu banyak sekte di luar sana. Jika mudah terjadi kesalahan, pasti tidak akan ada sebanyak ini. Kamu bisa bantu aku mendekorasi gedungnya dulu. Nanti aku pertimbangkan." Wu Heng mengungkapkan pikirannya setelah menganalisis. Apa yang dimaksud Sanara dengan menarik hal-hal buruk mungkin adalah perhatian para dewa. Wu Heng juga memikirkan hal ini. Selama periode ini, saya juga berhubungan dengan banyak sekte. Ada banyak sekte seperti sekte hukuman ilahi dan sekte takdir. Banyak orang mulai mendirikan sekte di level 18. Dan saya belum pernah mendengar ada yang dihancurkan oleh dewa karena mendirikan sekte. Mereka semua disingkirkan setelah diidentifikasi sebagai aliran sesat oleh asosiasi dan gereja. Seharusnya tidak ada masalah. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak sekte. Baiklah, kalau begitu aku akan mengaturnya.
Sanara langsung setuju. Wu Heng melanjutkan. Saya juga berencana untuk mempercepat serialisasi kisah detektif hebat itu di surat kabar. Dan kemudian membuat serialisasi kisah orang lain untuk membantu masyarakat kita membangun reputasi terlebih dahulu. Sanara mengangkat alisnya, dan beberapa pelayan menoleh dengan terkejut. Ini untuk membantu mereka membuat rencana ke depan. Selain itu, fakta bahwa Wu Heng dapat dipromosikan menjadi pahlawan begitu cepat juga membuktikan bahwa sistem ini efektif. Guru, pada level kami, Envier ragu-ragu. Saya bahkan belum mencapai level 18. Masih terlalu dini sekarang. Wu Heng berkata, mari kita rencanakan seperti ini dulu. Ketika saatnya tiba, kami akan memberi peringkat berdasarkan level Anda dan membantu Anda mengumpulkan reputasi. Weyer dan Annette juga harus meneruskan pekerjaan mereka dengan tepat dan memanfaatkan waktu untuk berlatih dan meningkatkan level mereka. Baik, Tuan, jawab kedua wanita itu. Semua orang sangat gembira, dan semua orang berharap level mereka akan lebih tinggi. Dan sekarang ada harapan. Setelah makan malam, kami duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar. Sanara bertanya, apakah kamu akan kembali ke kamarmu untuk beristirahat malam ini? Aku ada urusan hari ini. Aku akan menemanimu besok, kata Wu Heng sambil tersenyum. Siapa bilang aku memintamu menemaniku? Pergilah dan sibuklah. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun di pulau ini, kata Sanara. Setelah mengobrol, Wu Heng naik ke atas, memanggil beberapa pelayan, dan menuju ke dunia zombie. Sisi lain gerbang, itu masih ruangan Meksiko. Wu Heng melirik arlojinya dan membandingkannya dengan waktu di dinding ruangan. Kedua dunia berjarak sekitar 13 jam. Saat itu malam di Treasure Island dan pagi hari di sini. Wu Heng keluar dari ruangan dan turun ke bawah. Tepat pada waktunya untuk melihat Qi Hancai keluar setelah menyelesaikan tugasnya. Di sampingnya ada mantan bawahannya dan penerjemah yang dijodohkan, Valentine. Guru, teriak Valentine lebih dulu. Yang lainnya pun ikut melihat. Teriak sang pemimpin. Qi Hancai memberi isyarat agar yang lain sibuk terlebih dahulu. Lalu bertanya sambil tersenyum. Mengapa kalian bangun sepagi ini? Baiklah. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Wu Heng menghampiri dan bertanya. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin melapor padamu. Qi Hancai membuka kembali pintu dan Wu Heng mengikutinya masuk. Ju duduk di kursinya dan Qi Hancai berkata, total ada 742 penduduk lokal di pangkalan ini. Mereka adalah pekerja teknis, termasuk staf medis dan tukang ledeng. Tidak ada peneliti ilmiah yang berkeahlian tinggi. Kau bisa mengaturnya, kata Wu Heng. Lalu menambahkan, aku ingin menyebarkan berita di markas tentang identitasku sebagai seorang Celestial Master. Bagaimana menurutmu, Guru? Guru abadi. Qi Hancai membelalakkan matanya. Bab 872 Tempat Pelatihan Arsitektur Magis. Qi Hancai menatap orang itu dengan aneh. Kemarin saya mendengar penerjemah lokal memanggil saya, Guru abadi. Saat itu, saya hanya berpikir cukup menarik bahwa orang asing bisa mengucapkan kata ini. Tanpa diduga, Wu Heng benar-benar ingin menyebarkan nama ini. Kalau dipikir-pikir lagi, Raja Yama yang pertama kali disebut tampaknya tidak ada bedanya dengan sang guru abadi. Mengapa Anda ingin mempromosikan ini? Tanya Qi Hancai penasaran. Ketika di kota Xinfu, julukan Raja Yama hanya disebutkan oleh Li Yahong dan lainnya. Dan Wu Heng sendiri jarang menyebutkannya. Kemudian, dia juga meminta yang lain untuk mengubah panggilannya menjadi kepala. Wu Heng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia hanya bisa berkata, saya sedang mencoba sesuatu. Jadi bantu saya mempromosikannya. Baiklah, aku akan mengaturnya nanti. Qi Hancai tidak bertanya lagi. Apakah ada yang salah dengan wanita yang aku selamatkan sebelumnya? Tanya Wu Heng. Dia membangkitkan seorang wanita di laboratorium supernatural. Kekuatan supernya adalah kemampuan mengendalikan logam, yang cukup istimewa di antara kekuatan super yang diketahuinya. Saya sudah bicara dengannya dan dia bersedia tinggal di pangkalan. Tapi dia juga mengajukan syarat, kata Qi Hancai sambil mengangkat kaki satunya. Kondisi apa? Wu Heng melihat, jika ketua geng di sini belum mati, dia berharap bisa membantu membunuhnya, kata Qi Hancai serius. Ketika kami menyelamatkan orang lainnya kemarin,
Meskipun dia menyebutkan bahwa dia mempunyai dendam terhadap geng tersebut, dia tidak menyebutkan balas dendam. Mungkin saya mengingatnya setelah saya kembali. Jika waktunya memungkinkan, aku bisa membantunya membalas dendam, jawab Wu Heng. Wu Heng punya dendam terhadap pihak lain. Jadi jika mereka benar-benar bertemu, tidak masalah bagaimana dia membunuh pihak lain. Qi Hancai mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Wu Heng melanjutkan. Kemampuannya tampaknya memiliki potensi besar. Coba lihat apakah kamu bisa merekrutnya ke dalam timmu. Baiklah, Qi Hancai setuju sambil tersenyum. Wu Heng terus bertanya. Bagaimana pengaturan untuk satelitnya? Satelitnya hampir siap dan dapat diluncurkan kapan saja, kata Qi Hancai langsung. Satelit telah dipersiapkan sejak lama, dan sekarang waktunya untuk mempersiapkan peluncuran. Wu Heng melanjutkan. Setelah keadaan di sini stabil, mari kita kembali ke pangkalan Korea dan urus masalah satelit terlebih dahulu. Baiklah, kamu bisa kembali dalam 2 hari ke depan. Keduanya mengobrol sebentar di kantor, lalu bangkit dan berjalan mengelilingi pangkalan. Berbeda dengan jalan-jalan santai Wu Heng, Qi Hancai merangkum fungsi berbagai area di seluruh pangkalan, yang cukup dapat diandalkan. Kami tinggal di sini sampai sore. Wu Heng kembali ke kamarnya dan kembali ke dunia lain. Keesokan harinya, pagi, rumah Tuan Pulau. Wu Heng, kamu jadi pahlawan. Bagaimana caranya? Yuri mengikuti Slater masuk sambil berteriak dengan cara yang berlebihan. Untungnya, ini adalah tempat tinggal pemilik pulau. Kalau tidak, suaranya mungkin akan terdengar oleh tetangga. Wu Heng duduk di sofa. Nadanya santai. Operasi dasarnya adalah tinggal di rumah setiap hari. Membaca komik ketika ada waktu luang. Dan kamu secara alami akan menjadi pahlawan. Yuri mengerutkan kening dan tertegun beberapa detik. Kau menertawakanku. Aku cuma bercanda. Kurasa ini hasil kerja keras. Katanya aku berbakat. Jawab Wu Heng serius. Banyak orang yang bekerja lebih keras darimu. Tapi aku belum pernah melihat orang jadi pahlawan secepat ini. Gumam Yuri. Sedikit tertekan. Waktu kita di kota Blackrock, aku melindungimu. Dan sekarang kau jadi pahlawan. Wu Heng melihat ekspresi orang itu dan merasa agak lucu. Ia berkata, kau salah berpikir seperti itu. Seharusnya kau berpikir bahwa jika aku menjadi pahlawan, kau akan menjadi penguasa kota Batu Hitam. Tak akan ada yang berani menindasmu. Mata Yuri berbinar. Dia melirik bibinya yang duduk tidak jauh, dan mengedipkan mata pada Wu Heng. Sepertinya dialah yang mengatakan bahwa dialah yang menindas saya. Wu Heng mengikuti pandangan orang lain dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak berani melakukan itu. Gelombang. Yuri mendengus dingin, menunjukkan bahwa kamu tidak bisa melakukan ini. Lalu, dia kembali membahas Treasure Island dan berkata, saya ingin mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke Treasure Island. Tolong lindungi saya ketika saatnya tiba. Lupakan saja. Slater tidak akan setuju. Wu Heng sama sekali tidak mempercayainya. Aku sedang membicarakan ini dengannya. Pertumbuhan di luar sana lebih cepat. Aku juga ingin menjadi pahlawan. Wajah Yuri menunjukkan bahwa aku ingin bekerja keras. Wu Heng melanjutkan. Kau ingin keluar dan bermain, kan? Dan kalau kau terluka di luar, dia akan mencabik-cabikku. Bukankah seharusnya kau melindungiku? Bagaimana kau bisa terluka? Aku tidak bisa membawamu setiap hari. Sebaiknya kau kembali ke kota Blackrock. Kau bisa naik level kalau berlatih keras. Tidak, aku ingin keluar, kata Yuri tegas. Sementara keduanya mengobrol, Sanara dan Slater, yang tidak jauh dari mereka, juga tengah mendiskusikan berbagai hal sambil melihat cetak biru. Setelah beberapa saat, keduanya berdiri, dan Sanara berkata ke sisi ini, Deacon Slater dan aku akan pergi ke kota hiburan. Jalan. Wu Heng mengangguk. Yuri juga berdiri dan berjalan keluar bersamanya, berbalik dan mengedipkan mata padanya. Setelah beberapa orang pergi, Wu Heng melirik waktu. Setelah menyapa Mini, dia berjalan ke halaman dan mengenakan topi kondektur kereta. Detik berikutnya, kereta hantu muncul. Wu Heng menaikinya dan mengisi kota Lopez dalam rencana perjalanan. Pintunya tertutup dan kereta menghilang dalam kehampaan. Kereta api muncul kembali. Kereta itu telah berhenti di sebuah tanah kosong di luar kota Lopez.
Wu Heng memastikan arah kota dan berjalan langsung masuk. Grup Lambang Ular. Ruang VIP. Wu Heng duduk di dalam kamar dan menunggu sebentar. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan peri cantik Letili masuk mengenakan gaun panjang biru tua berpotongan rendah. Melihat Wu Heng duduk di ruangan itu, senyum di wajah peri cantik itu membeku. Dia meninggalkan ruangan, melihat nomor pintu lagi, lalu masuk kembali. Setelah melihat sekilas penampilan dan pakaiannya, dia bertanya dengan ragu, "Pemilik Treasure Island?" Wu Heng tersenyum dan berkata, "Saya tidak memakai topeng, jadi kamu tidak mengenali saya." Mata Letili awalnya berbinar, lalu menunjukkan ekspresi, seperti yang diharapkan. "Itu kamu." Dia menghampiri sambil tersenyum dan berkata, "Aku hanya sedikit terkejut. Apa kau mau aku terus memanggilmu tamu? Atau pemilik pulau? Atau panggilan yang lebih akrab?" Letili adalah seseorang yang pandai memanfaatkan kecantikannya. Dengan rambut pirang dan mata biru, ditambah wajah cantik para elf, mereka memang lebih mematikan bagi lawan jenis. Namun tadi malam, setelah pertarungan sengit dengan dua saudara peri di rumah, dia sekarang merasa tenang. Dia mengambil cangkir air di atas meja dan menyesapnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Panggil saja aku dengan namaku. Wu Heng, kau seharusnya tahu." Petik 2. Kalau begitu aku akan memanggilmu dengan namamu mulai sekarang, dan kau juga dengan namaku. Melihat ekspresi orang itu tak banyak berubah, Letili berkata dengan sedikit cemberut, "Terakhir kali aku memintamu membawakanku salinan Treasure Island yang sudah ditandatangani. Kau sangat ragu. Itu keterlaluan." Sebelumnya, Letili memintanya untuk membawa buku-buku detektif hebat dari Treasure Island, dan dia ingin buku-buku itu ditandatangani oleh pemilik pulau itu. Wu Heng membawa jilid pertama, tetapi menemukan beberapa alasan untuk tidak membawa sisanya. Bukannya dia enggan memberikannya, tapi dia merasa Letili menggunakan metode ini untuk menguji identitasnya. "Aku bukan pahlawan saat itu, jadi aku harus merahasiakan tindakanku sebisa mungkin." Ekspresi Wu Heng tetap tenang saat ia berkata, "Seharusnya kau lebih berhati-hati saat itu. Jika kau masih menginginkannya sekarang, aku akan menandatanganinya untukmu sekarang juga." Waktu itu, raut wajah Letili yang cantik tampak aneh. Baru 2 atau 3 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi rasanya sudah lama sekali dan banyak yang berubah. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku sangat menyukai ceritamu. Apakah kamu punya buku di tanganmu?" Wu Heng menatapnya dan bertanya, "Selama ini, Letili memang banyak membantu saya. Kedua, saya juga ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan grup emblem ular." "Baik, mohon tunggu sebentar," kata Letili, berbalik dan memberi tahu seseorang untuk mengambil sisa koleksi cerita detektif hebat itu. Tak lama kemudian, staf kembali dengan 3 koleksi cerita. Masing-masing adalah volume 2, volume 3, dan volume 4. Volume pertama ada tanda tangannya, dan sekarang tinggal 3 yang ini saja. Letili menarik sofa tunggal dan mencondongkan tubuh ke depan. Koleksi cerita terbarunya kini telah mencapai volume keempat. Dia sangat menyukai cerita detektif yang hebat. Dia mengeluarkan pena dan menandatangani setiap buku. Sementara Letili, yang berdiri di sampingnya, juga tersenyum. Tunggu sampai penandatanganan selesai. Wu Heng tidak banyak mengobrol dengannya, dan mengalihkan topik ke tujuan kunjungan mereka. "Bagaimana perkembangan pengumpulan dana untuk komisi yang saya posting terakhir kali?" Letili tersenyum dan berkata, "Semuanya sudah siap untukmu. Aku akan mengajakmu melihatnya. Sudah lama sejak komisi terakhir dirilis." Pada saat itu, Wu Heng pergi ke kerajaan Yeke untuk menangani urusan pangeran kedua. Karena barang tak kunjung datang, Letili pun mulai cemas. Lagi pula pesanannya semua untuk keperluan rumah tangga. Dalam cuaca seperti ini, tidak dapat disimpan lama-lama. Alat peraga penyimpanan juga dibutuhkan untuk menangani tugas lain dan tidak selalu dapat digunakan untuk menyimpan perkakas rumah tangga. Bagus, mereka berdua berdiri, berjalan keluar ruangan, dan berjalan menyusuri koridor ke dalam. Teruslah menuruni tangga batu menuju ruang bawah tanah. Di ruangan yang dingin dan luas itu, terdapat peti mati atau mayat yang terbungkus tikar jerami. Letili mengeluarkan dokumen-dokumen itu dan membandingkannya,
lalu berkata, totalnya ada 72 mayat, 3 penyihir, termasuk 1 level 16, 1 level 11, dan 1 level 13, 1 ahli susunan level 3, 3 ahli susunan level 2, dan seorang alkemis. Wu Heng berdiri di samping dan mendengarkan. Ia dapat melihat bahwa ia memang telah mengumpulkan banyak sekali catatan rumah tangga selama periode ini. Di antara mereka, para penyihir dan ahli formasi diminta secara khusus, dan mereka juga menerima beberapa. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka tetap bisa berperan. Ada banyak jenis rumah tangga yang tersisa, dan semuanya dapat digunakan. Setelah pihak lain selesai memperkenalkan diri, Wu Heng berkata, saya simpan dulu. Sisa uangnya akan saya kembalikan nanti. Tentu saja, Letili mengangguk sambil tersenyum. Wu Heng masuk dan menaruh semua mayat ke dalam beberapa kotak penyimpanan luar angkasa. Setelah mengumpulkan semuanya, keduanya kembali ke ruang VIP sambil mengobrol. Duduk kembali di kursinya. Letili tersenyum cerah. Apakah Anda masih perlu mengisi pesanan? Isi 2 perintah. Pertama, terus kumpulkan mayat, terutama yang levelnya di atas 15 dan berprofesi khusus. Perintah kedua, kumpulkan beberapa properti atau item aneh yang bisa membantu latihan dan naik level. Wu Heng mengatakan apa yang telah ia persiapkan untuk masa depan. Rumah tangga masih harus mengumpulkan data sendiri, tetapi tidak semua rumah tangga harus melakukannya seperti di awal. Setelah menjadi pahlawan, item tipe pertempuran tidak lagi banyak membantu Anda. Dan Anda terutama mengumpulkan profesi khusus seperti pola formasi dan alkimia. Alat peraga yang dapat membantu pelatihan disiapkan untuk orang-orang di sekitar Anda, yang memungkinkan mereka naik level lebih cepat. Wu Heng juga tidak ingin menjadi pahlawan sementara orang-orang di sekitarnya tumbuh tua dan meninggal. Mendengar permintaan itu, ekspresi Letili membeku. Ia bisa membayangkan Wu Heng ingin menggunakannya untuk naik level. Tetapi hal seperti itu tidak akan mudah didapat. Ia dengan lembut mengingatkannya, Wu Heng, alat peraga yang meningkatkan efisiensi latihan selalu sangat langka. Tidak hanya sulit ditemukan di luar, bahkan jika ada konsorsium, mereka akan membelinya sendiri. Wu Heng bertanya, apakah ada solusi? Letili berpikir sejenak, lalu berkata, ku dengar ada tempat latihan di markas asosiasi yang bisa meningkatkan kecepatan latihan. Tempat pelatihan markas besar. Saya belum mendengar kejadian ini. Tetapi mengingat kembali saat kepala pelayan, Imilo, meninggalkan Treasure Island. Dia menyebutkan pergi ke markas untuk pelatihan. Saya agak penasaran saat itu. Sebagai pangeran elf, akan sangat nyaman baginya untuk kembali ke sukunya untuk berlatih. Mengapa dia harus pergi ke markas di mana level 18 tidak dianggap level tinggi? Mendengarkan apa yang dikatakan Letili, tampaknya itu karena tempat latihan. Apakah itu sebuah bangunan atau benda aneh? Tanya Wu Heng. Seharusnya itu bangunan ajaib. Letili berpikir sejenak lalu menjawab. Wu Heng menatap pihak lain dan bertanya, bisakah kamu membangunnya? Tidak. Aku bisa membantumu mencari tahu. Tapi teknologi ini mungkin ada di tangan kantor pusat kita. Dan aku tidak yakin bisa menemukan orangnya. Nada bicara Letili agak ragu. Oke, Wu Heng mengangguk. Kalau begitu, aku akan menulis komisi untukmu dulu. Letili mengeluarkan formulir komisi, sedikit membungkuk, dan mulai menulis. Kerah yang sudah longgar dibuka, memperlihatkan area luas kulit putih dan lembut serta bra bermotif merah. Ukurannya lebih kecil dari si Gui, tapi tidak sebesar milik si Yali. Letili adalah peri ramping, dan cocok dengan kesan seseorang yang bergerak cepat melewati hutan dengan tubuh lincah. Setelah pesanan ditulis, serahkan kepada staf di pintu. Letili kembali duduk dan mulai mengobrol. Wu Heng, kenapa kamu tidak pesan di Treasure Island saja? Bukankah di sana lebih nyaman? Melihat tatapannya yang suka bergosip, Wu Heng berkata, saya pembawa bendera asosiasi. Tentu saja tidak baik untuk selalu keluar masuk konsorsium lokal. Dan ketika saya pertama kali pergi ke Treasure Island, konsorsium Treasure Island tidak memihak saya. Letili mengangkat alisnya dan berkata lega, kalau begitu, aku seharusnya berterima kasih kepada mereka. Kalau tidak, kalian tidak akan datang kepadaku. Jelas saja,
Konsorsium Treasure Island berada di pihak yang salah. Dalam beberapa masalah sebelumnya, dia tidak memberikan bantuan apapun kepada Wu Heng, dan malah mungkin menimbulkan beberapa kendala. Saya juga sangat puas dengan Anda, jawab Wu Heng dengan tepat. Senyum Letili melebar. Terima kasih. Wu Heng melirik jam, lalu berdiri dan berkata, aku butuh bantuanmu untuk komisi ini. Aku akan pergi sekarang. Oke, Letili mengikutinya keluar. Saya mengantarnya sampai ke pintu lorong, melambaikan tangan, dan memperhatikannya perlahan berjalan pergi. Kali ini, Wu Heng muncul dengan wajah normal, yang agak mengejutkan. Melihat sosok yang menjauh, Letili merasa pihak lain menjadi lebih percaya diri. Itulah jenis kepercayaan diri yang sama sekali tidak mengkhawatirkan bahaya di sekitar Anda. Terlebih lagi, informasi sebelumnya tentang Treasure Island adalah bahwa pulau itu diserang oleh Vatikan. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Seluruh orangnya telah berubah. Saat dia tengah berpikir, sosok di kejauhan menghilang dan dia kembali ke konsorsium. Setelah kembali ke Treasure Island, Wu Heng langsung pergi ke asosiasi. Kedua saudari itu mengemasi barang-barang mereka dan bersiap pulang. Mereka sedikit terkejut melihat Wu Heng datang. Si Gui menatapnya dengan mata terbelalak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Kalau mereka datang untuk makan, biasanya langsung ke tempat tinggalnya. Dan ke sini kebanyakan tujuannya kerja. Wu Heng berkata, saya kebetulan lewat dan datang untuk melihat. Si Yali datang dan duduk di sebelahnya. Kamu selalu pakai teleportasi untuk kembali. Itu alasan yang buruk. Wu Heng tersenyum dan berkata, aku merindukan kalian. Si Yali memeluk lengannya dengan wajah bahagia dan tanpa sadar mengendusnya. Aroma bunga impian gunung. Para elf di utara menyukai aroma ini. Apa kau punya elf lain? Si Gui juga mendongak. Si Yali biasanya menyukai bunga dan tanaman. Dan dia memiliki keterampilan unik dalam mencium aromanya. Wu Heng memeluknya dan menjelaskan, aku baru saja pergi ke konsorsium lambang ular dan disambut oleh seorang peri perempuan. Tidak ada yang perlu dicemburui. Siapa yang cemburu? Aku cuma tanya sambil lalu. Si Yali tersenyum lagi. Wu Heng menatap si Gui dan bertanya, kamu berada di level berapa? Si Gui menjawab, level 15. Saya merasa hampir mencapai level 16. Si Yali, saya baru saja mencapai level 9. Jawab si Yali. Wu Heng berkata, saya berencana menambah posisi baru di surat kabar untuk meningkatkan reputasi Anda. Anda bisa meminta orang lain menulis cerita menarik tentang pengalaman Anda. Kedua saudari itu saling memandang dan mengerti bahwa ini dimaksudkan untuk membantu si Gui mempersiapkan peningkatan setelah level 18. Namun, ini masih terlalu dini. Namun di pihak Wu Heng, si Ragi merupakan wanita dengan peringkat tertinggi. Aku tidak punya pengalaman sepertimu dalam memecahkan kasus. Si Gui tidak bisa memikirkan pengalaman apapun yang bisa dijadikan cerita. Wu Heng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa kalau mengarangnya. Masih banyak waktu. Mari kita persiapkan dulu. Baiklah. Terima kasih, kata si Ragui dengan suara rendah. Kenapa kamu sopan? Aku sedang baik padamu. Bukankah itu yang seharusnya kulakukan? Si Gui tersentuh dan mendekat untuk memeluk lengannya yang lain. Rumah besar pemilik pulau. Setelah makan malam, Wu Heng mengeluarkan semua mayat yang telah dibelinya dari halaman belakang. Battlefield of the Dead dirilis. Daging dan darah berjatuhan. Kerangka itu mendorong tutup peti mati dan alas jerami, dan berdiri. Wu Heng mengonfirmasikan pekerjaannya dan menempatkan kerangka pada posisi yang sesuai. Hanya 3 kerangka penyihir yang tersisa. Masing-masing adalah level 16, level 13, dan level 11. Mari ikut saya. Wu Heng memberi perintah dan membawa kerangka-kerangka itu ke sebuah ruangan di lantai pertama. Ia mengeluarkan 3 buku, yaitu Medan Perang Orang Mati, Teknik Melayani Tulang, dan Teknik Melayani Mayat, lalu memberikannya kepada mereka. Belajar saja di sini dan keluarlah setelah kamu selesai belajar. Ketiga kerangka itu mengambil buku-buku dan menemukan tempat untuk membaca. Keluar dari ruangan. Setelah menyapa para pelayan, dia meminta Benny untuk keluar dan memanggil Xiao Xiao kembali. Buka gerbang dan masuk. Meksiko. Pangkalan. Wu Heng duduk di kamar dan menunggu sebentar. Lalu Qi Hancai masuk bersama burung hantu kecilnya.
Qi Hancai berkata kepada burung hantu kecil, pergilah bermain sendiri dan jangan makan apapun. Burung hantu itu memiringkan kepalanya untuk melihatnya, lalu terbang keluar melalui jendela. Persoalan Master Abadi telah dipublikasikan di area perumahan. Begitu pula masalah penyelamatan korban di markas awal. Qi Hancai duduk di samping dan berkata langsung. Bagaimana efeknya? Tanya Wu Heng. Dengan pikirannya, dia membuka panel dan melihatnya. Iman, 17/50.000. Memang meningkat dari 15 ke 17. Tapi saya tidak yakin apakah itu karena efek promosi ini. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau publisitas yang asal-asalan bisa menambah keimanan, orang-orang dalam perkumpulan itu tidak akan hanya bertahan di tahap heroik saja. Para pahlawan yang berkuasa di departemen ini, kecuali para pahlawan agama, menempuh jalur agama. Semua pahlawan lainnya berasal dari ras yang berumur panjang. Sangat mudah untuk dikumpulkan. Saya sudah melewati tahap heroik. Apa maksudmu dengan efek? Tanya Qi Hancai penasaran. Apakah itu yang mereka percayai? Sepertinya mereka mempercayainya. Tapi sulit untuk mengatakan seberapa besar mereka benar-benar mempercayainya. Jawab Qi Hancai sambil berpikir. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. Terus promosikan. Kamu juga harus membuat beberapa persiapan. Kita akan kembali ke pangkalan Korea besok. Bagus. Keren gelombang. Qi Hancai baru saja setuju ketika dia mendengar sedikit aliran listrik dari interkom di tubuhnya. Diikuti oleh suara serius. Kakak, seseorang telah terlihat menembaki pangkalan dari kegelapan. Dan ada kerangka yang terluka. Bab 873 Penghujat. Tembakan dingin. Qi Hancai berkata melalui interkom. Saya akan segera ke sana. Setelah itu, ia menjelaskan kepada Wu Heng. Sejak tadi malam, kami melihat beberapa orang berkeliaran. Mereka mungkin orang-orang yang melarikan diri dari pangkalan. Mereka berani kembali. Wu Heng sedikit terkejut. Kamu begitu cemas saat melarikan diri. Dan sekarang kamu kembali untuk menimbulkan masalah. Kurasa dia belum menyerah. Tidakkah menurutmu ini lebih cocok dengan gaya gangster? Qi Hancai berdiri dan melanjutkan. Aku akan pergi melihat dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sebelum kita kembali ke pangkalan Korea. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat-lihat. Wu Heng juga berdiri dan berjalan keluar. Keduanya dijadwalkan kembali ke pangkalan mereka di Korea Selatan untuk mempersiapkan peluncuran satelit. Para gangster yang melarikan diri mengambil beberapa senjata. Jadi memang ada bahaya tertentu. Saya masih harus menangani masalah ini sebelum berangkat. Qi Hancai mengangguk. Lalu mereka berdua keluar bersama. Lokasi gerbang. Ketika Wu Heng dan Qi Hancai tiba, beberapa orang telah berkumpul di sini. Selain beberapa orang tua di pangkalan itu, ada juga penerjemah, Valentine, dan wanita yang diselamatkan, Tasya. Setelah tidak bertemu Tasya selama beberapa hari, beberapa helai rambut telah tumbuh di kepalanya yang dicukur, tetapi masih sangat pendek. Ketua, Saudari Qi, sapa para tetua di pangkalan. Valentine datang. Tuan, wakil kepala Qi Hancai. Tasya mengikutinya dari belakang sambil membungkuk sedikit kepada mereka berdua. Wu Heng dan Qi Hancai mengangguk dan melihat ke arah gerbang. Beberapa anjing kerangka berjaga tak jauh dari sana. Dan di tanah terlihat sesosok mayat mengenakan seragam tempur dan senapan runduk tergantung di atasnya. Mayat itu terlihat menyedihkan. Dengan anggota tubuhnya terkoyak dan terlempar ke samping. Dan tubuhnya compang-camping. Qi Hancai melirik mayat itu dan bertanya, siapa yang melepaskan tembakan penembak jitu? Salah satu pria itu menjawab, mungkin ada 4 atau 5 orang. Mereka menembakkan peluru dingin ke kerangka-kerangka di dinding. Kami segera mengirimkan anjing-anjing kerangka untuk mencari. Tetapi mereka hanya membawa 1. Anjing-anjing kerangka datang ke sini bersama Qi Hancai dan yang lainnya dengan pesawat. Selain anjing-anjing kerangka ini, ada juga beberapa kerangka yang dapat melakukan pekerjaan teknis. Kali ini, setelah ditembak dari belakang, anjing kerangka bergegas keluar dan mulai mencari sasaran. Ia menangkap 1 sasaran, dan sisanya kemungkinan melarikan diri setelah ditembak. Qi Hancai mengangguk dan kemudian bertanya, apakah kerangka itu mengalami kerusakan? Pria itu menjawab, tidak ada kerusakan, hanya beberapa bekas peluru di pakaian luar. Setelah berkata demikian,
Dia menunjuk ke sebuah kerangka tak jauh dari situ, dengan 2 lubang peluru yang compang camping di pakaiannya. Qi Hancai menatap Wu Heng dan berkata, saya akan mengatur seseorang untuk keluar dan mencari sekarang. Wu Heng melirik mayat itu dan merenungkan masalah ini. Pergi mencari tidak akan terlalu membantu. Sekalipun yang tersisa ditemukan, orang-orang yang tersisa akan tetap berada dalam bahaya. Berkata, saya akan bertanya pada mayatnya terlebih dahulu. Berbicara dengan orang mati dirilis. Dan mayat itu tiba-tiba duduk. Wajah yang robek menghadap ke arah ini. Para anggota lama pangkalan itu semuanya melihat mayat itu tiba-tiba duduk. Dan mereka tidak banyak bereaksi. Hanya Tasya, si saraf logam, yang berdiri di belakang, yang mengubah ekspresinya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Penerjemah, Valentine, menatapnya dengan aneh dan bergumam dalam hati. Apa yang kau takutkan? Apa kau lupa bagaimana kau bertahan hidup? Benar-benar ribut. Valentine maju 2 langkah, siap menerjemahkan. Sebelum dia sempat berjalan, Wu Heng bertanya dalam bahasa Spanyol. Apakah kalian yang melarikan diri dari pangkalan Fajar? Mayat itu menjawab, ya. Semua orang menoleh untuk melihat. Dulu kita butuh penerjemah untuk berkomunikasi. Tapi sekarang kita bisa berkomunikasi dalam bahasa ini. Wu Heng lalu bertanya, ada berapa orang di antara kalian? Ada lebih dari 40 orang. Siapa pemimpinnya sekarang? Maksudnya pemimpinmu. Kepala kedua. Pemimpin kedua adalah pemimpin geng. Dan dia benar-benar hidup. Orang-orang ini benar-benar lebih pandai bertahan hidup daripada orang biasa. Di belakangnya, ketika Tasya mendengar kata-kata pemimpin kedua, kebencian terpancar di matanya. Ia ingin maju dan mengatakan sesuatu. Tetapi setelah ragu-ragu, ia tidak bergerak. Pertanyaan keempat adalah, di mana kamu bersembunyi sekarang? Di bangunan pabrik terbengkalai di sisi timur. Setelah mengetahui hal ini, saya tidak bertanya lebih jauh lagi. Sihir itu sirna dan tubuhnya jatuh kembali ke tanah. Wu Heng membungkuk dan mengambil senjata dari mayat. Qi Hancai berkata di sampingnya, aku akan mengatur pasukan dan menangkap mereka segera. Mungkin ada penjaga rahasia di sepanjang jalan. Kalau mereka menerima pesan dan mengungsi, kita akan mendapat masalah lebih besar. Wu Heng melanjutkan, biar aku yang urus. Kalian tunggu 10 menit sebelum kita berangkat. Qi Hancai merasa apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Mengangguk tanda setuju. Oke. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa lagi dan menggunakan teleportasi untuk langsung meninggalkan pangkalan. Bangunan pabrik yang terbengkalai, dinding beton yang lapuk menampakkan jeruji baja berkarat. Di balik jendela dan dalam bayangan dinding yang runtuh, terlihat moncong senjata dan penjaga yang menonjol. Mereka disebut geng lokal. Tetapi pakaian dan senjata mereka tidak jauh lebih buruk daripada tentara biasa. Di dalam pabrik, beberapa pria kekar duduk bersama, makan makanan kaleng dan roti, berkomunikasi dalam bahasa lokal. Jika saya tahu lebih awal, saya akan meluncurkan rudal dan menghancurkan pangkalan Korea Selatan. Semua mobil memiliki radio sendiri, dan kami mendengar pangkalan Korea Selatan mengumumkan bahwa pangkalan Meksiko telah diduduki. Tak perlu dikatakan lagi, kita juga tahu bahwa tindakan ini diambil oleh pangkalan Korea Selatan. Ini wilayah kita. Selama kita mengawasi mereka dan mencegah mereka keluar rumah, mereka akan meninggalkan tempat ini. Mutan mereka terlalu mengerikan. Kalau ada kesempatan, tembak saja kepalanya. Sehebat apapun dirimu, itu tidak akan berguna. Mereka benar-benar tidak berani menyerang pangkalan secara langsung. Tetapi mereka juga memiliki kekuatan mereka sendiri. Keakraban dengan medan, serta pembunuhan dan serangan diam-diam. Jika Anda bertahan beberapa hari, orang-orang itu bahkan tidak akan berani keluar dan dengan sendirinya akan meninggalkan tempat ini. Sekalipun itu tidak berhasil, belum terlambat untuk meninggalkannya. Mari kita lihat berita apa yang bisa dibawa pulang oleh orang-orang yang kita kirim. Orang-orang makan dan mengobrol sambil menunggu orang yang mengaturnya kembali. Pada saat itu, salah seorang di antara mereka tiba-tiba mengarahkan senapan serbu ke jendela dan mengarahkannya ke dalam ruangan. Tanpa menunggu orang lain bertanya, dia menarik pelatuknya. Bang 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 gelombang, peluru berdentuman di pabrik, dan orang-orang di sampingnya terjatuh dalam genangan darah.
Orang-orang yang lain bereaksi cepat dan melepaskan tembakan dengan tergesa-gesa, menembak orang yang menembak tanpa pandang bulu itu ke dalam saringan. Detik berikutnya, 3 orang lagi muncul dengan teriakan minta tolong yang ketakutan di wajah mereka, dan mereka mulai menembaki ruangan itu tanpa pandang bulu dengan senjata mereka. Untuk sesaat, seluruh pabrik menjadi kacau. Ketika Wu Heng memasuki pabrik, campuran mesiu dan darah mengenai wajahnya. Dia melirik mayat-mayat yang berserakan di tanah dan bertanya, siapa pemimpin kedua? Xiao Xiao muncul dari samping, memegang pinggangnya, dan berkata, aku tidak tahu. Kami tidak mengerti apa yang mereka katakan, jadi kami membunuh mereka semua. Oke. Wu Heng kemudian bertanya, apakah semua orang ada di sini? Benny berkata, beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan juga ditemukan dan dibunuh. Pasti tidak ada yang lolos. Wu Heng mengangguk. Pada saat ini, deru mobil terdengar di luar pintu, dan Qi Hancai bergegas bersama anak buahnya. Begitu saya melangkah masuk ke pabrik, saya melihat mayat-mayat berserakan di lantai. Wu Heng menatap orang-orang yang tercengang dan berkata, suruh seseorang mengumpulkan senjatanya dan mencari di area itu untuk melihat di mana mobilnya disembunyikan. Qi Hancai segera memberi instruksi. Dan orang-orang pun bubar, mengumpulkan mayat-mayat, dan mencari kendaraan tersembunyi di sekitar gedung. Guru, Tasya berjalan mendekat dengan hati-hati. Wu Heng mengingatnya dan berkata, kenali siapa pemimpin kedua. Tasya menunjuk ke arah mayat yang tak jauh dari situ dan berkata dengan suara pelan, bolehkah aku pergi dan menembaknya 2 kali lagi? Wu Heng mengeluarkan pistol dan menyerahkannya padanya. Tunggu sebentar. Saat dia berbicara, mantra kebangkitan dilepaskan, dan mayat dengan luka tembak di dada tiba-tiba terbangun, muntah darah, dan melihat ke sini dengan kengerian di matanya. Bunuh dia, hancurkan kepalanya. Tasya mengambil pistol itu, dengan kegembiraan balas dendam di wajahnya, dan berjalan mendekat di bawah tatapan orang itu. Dia hanya menatapnya lama sekali, seolah ingin mengatakan banyak hal, tetapi tidak sepatah kata pun terucap. Akhirnya, dia melepaskan beberapa tembakan ke kepala, menghancurkannya berkeping-keping. Setelah terjadi baku tembak, Tasya mengembalikan pistolnya ke Wu Heng, berjalan ke samping, berjongkok di tanah, dan menangis dengan sedihnya. Tak lama kemudian, pekerjaan penyortiran selesai, dan Qi Hancai berkata, kami menemukan mobilnya, disembunyikan di dekat sini. Mayat-mayat ini tidak ada gunanya, kan? Wu Heng melanjutkan bertanya. Qi Hancai menggelengkan kepalanya. Tidak lagi. Dead Corps Battlefield dirilis, dan semua mayat di tanah berubah menjadi kerangka dan berdiri. Setelah menyiapkan beberapa perbekalan, kami mulai kembali ke pangkalan. Setelah kembali ke pangkalan, Wu Heng kembali ke kamarnya. Ledakan gelombang. Setelah menunggu di kamar beberapa saat, terdengar ketukan di pintu. Memasuki, pintu terbuka. Qi Hancai masuk dan berkata, pesawatnya sudah siap dan kita bisa berangkat kapan saja. Rencana awalnya adalah kembali besok atau lusa. Sekarang masalah geng terselesaikan hari ini. Seluruh pangkalan akan bebas dari bahaya. Dalam perjalanan pulang, keduanya memutuskan untuk kembali ke pangkalan Korea lebih awal. Wu Heng tidak punya banyak barang untuk dikemas, jadi dia berdiri dan mengikutinya keluar. Ayo pergi. Ayo pulang lebih awal. Keduanya berjalan keluar bersama, menaiki pesawat dan mulai kembali. Di pesawat, Wu Heng duduk di jok kulit dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah perjalanan lebih dari 10 jam, ia akhirnya bisa beristirahat. Pada saat ini, pintu kabin perlahan terbuka dan Wu Heng membuka matanya dan melihat ke atas. Qi Hancai, mengenakan seragam pramugari biru putih, melangkah masuk dengan anggun. Setelan itu melingkari pinggulnya yang montok dan memiliki garis pinggang yang ramping. Kemejanya dimasukkan ke dalam setelan itu, dan kakinya lurus, mengenakan stoking hitam. Di mana kamu menemukan pakaian itu? Tanya Wu Heng sambil tersenyum. Jangan khawatir, entah terlihat bagus atau tidak. Qi Hancai berjalan ke arah ini sambil tersenyum dan menggoda. Dia berjalan perlahan, pinggangnya bergoyang lembut, dan dia penuh pesona. Dia berjalan ke sisi tempat duduk, berjongkok sedikit, dan bertanya dengan lembut, Tuan,
Apakah Anda butuh sesuatu untuk diminum? Wah, ada permainan peran. Apa yang bisa diminum? Tanya Wu Heng sambil tersenyum. Qi Hancai memutar rambutnya dengan jari-jarinya dan berkata dengan tatapan menggoda. Minuman, jus jeruk, bir, dan susu. Wu Heng melirik ke samping. Glenda membawa dua hantu lainnya ke kabin lain untuk mengobrol. Wu Heng dengan lembut membelai rambutnya dan bertanya, apakah susunya segar? Jaga agar tetap baru, Tuan. Kalau begitu, mari kita pilih yang ini, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sebelumnya, Qi Hancai juga berperan sebagai rubah kecil, dan kali ini ia berperan sebagai pramugari, dengan beberapa trik. Wu Heng sendiri juga menikmatinya dan sangat menikmati perawatan ini. Tuan, Anda benar-benar pandai memetik, kata Qi Hancai lembut, lalu berjongkok di depannya. Wu Heng menarik ikat pinggangnya dan berkata dengan heran, tidak, kamu yang meminum punyaku. Tuan, tolong bekerja sama dengan kami, atau saya akan memanggil pramugari. Treasure Island, Asok, ruang belajar dekan. Sinar matahari yang lembut bersinar melalui jendela ke atas meja yang penuh dengan dokumen. Setelah kedua saudari peri itu masuk ke kantor, mereka mengobrol sebentar dan duduk di tempat duduk masing-masing untuk mempersiapkan pekerjaan hari ini. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Si Yali membukanya dan seorang staf asosiasi berkata, ini instruksi terbaru dari kantor pusat. Mata si Yali menyipit. Satu-satunya hal yang bisa membuat markas besar mengeluarkan perintah adalah masalah antara Wu Heng dan Tahta Suci. Oke, si Yali berjalan kembali ke kamar sambil membawa surat yang dikemas khusus itu. Si Lagui juga mendengar percakapan di pintu, berdiri dan menunggu dengan cemas. Si Yali menyerahkan surat itu kepadanya. Si Lagui menarik napas dalam-dalam, lalu merobek kantong surat dan mengeluarkan surat di dalamnya. Saat surat itu dibuka, sebuah dokumen dengan stempel kantor pusat muncul di depan matanya. Setelah penyelidikan awal oleh asosiasi, dipastikan bahwa Paus bersalah terlebih dahulu, dan serangan balik Wu Heng berlebihan, mengakibatkan konsekuensi serius, dan ia harus menanggung hukuman dan tanggung jawab yang sesuai. Agar seluruh insiden menjadi lebih jelas dan adil, asosiasi akan mengirim tim investigasi kedua ke Treasure Island untuk melakukan penyelidikan. Dan asosiasi setempat perlu bekerja sama sepenuhnya. Asosiasi akan membuat keputusan akhir berdasarkan hasil investigasi dan sesuai dengan prinsip keadilan dan imparsialitas. Mata si Lagui berangsur-angsur menjadi serius, dan wajahnya penuh dengan pikiran. Bagaimana? Apa kata kantor pusat? Tanya si Yali cemas. Si Lagui menyerahkan surat itu kepadanya dan berkata, kesimpulan awal adalah mereka ada di pihak Wu Heng. Lagi pula, tidak dapat diterima jika Vatikan datang ke Pulau Harta Karun dan mengambil tindakan. Namun, mereka telah mengatur agar tim investigasi kedua datang. Si Yali mengerutkan kening. Apa artinya ini? Saya rasa jika tidak ditemukan celah pada gelombang kedua, departemen ini bermaksud membantu Wu Heng menekan Tahta Suci. Namun, karena serangan balik Wu Heng berlebihan, kita tetap harus bertanggung jawab. Si Lagui bersandar di kursinya dan menganalisis. Dalam situasi itu, salah satu dari mereka harus mati. Bagaimanapun, seorang pahlawan telah gugur, dan departemen ini juga harus mempertimbangkan perasaan Tahta Suci. Si Yali segera membaca instruksinya dan berkata, saya akan meneleponnya dan memberitahunya. Si Lagui tidak menghentikannya. Setelah si Yali selesai menelepon, alisnya masih berkerut. Ada apa? Tanya Sheila. Mini menjawab telepon dan mengatakan dia tidak ada di rumah Tuan Pulau. Kalau begitu, bicaralah padanya nanti. Rumah Lilith. Di ruang kerjanya, Lilith sedang memegang dua surat di tangannya. Setelah membaca keputusan kantor pusat, raut wajahnya tetap tidak berubah. Ia hanya menyimpan surat itu dan meletakkannya di tempat semula. Lalu dia mengeluarkan surat kedua dan melihatnya. Pesan dari Temple Whisperer. Paus baru mengambil alih dan melabeli Wu Heng sebagai seorang bidah dan penghujat. Siapapun yang berurusan dengan Wu Heng, atau kamar dagang manapun yang berbisnis dengan Wu Heng, akan dianggap sebagai rekan yang melakukan penghujatan. Tahta Suci akan menjatuhkan sanksi berat, dan sanksi ini akan termasuk dalam lingkup tindakan keras. Melihat pesan ini, mata Lilith menyipit.
Treasure Island sudah berakhir. Kota hiburan apa? Lelang. Tidak seorang pun berani memiliki hubungan dengan Wu Heng lagi. Bab 874. Apakah perlu melaporkan pembentukan suatu sekte? Pesawat itu mendarat di pangkalan Korea Selatan. Orang-orang yang menginap di sini menunggu di apron untuk menyambut kami lebih awal. Qi Hancai berganti pakaian aslinya dan keduanya turun dari pesawat bersama Ketua Suster Qi. Semua orang maju untuk menyambutnya. Wu Heng mengangguk. Dan Qi Hancai berkata, "Mari kita bicara di ruang konferensi." Beberapa dari mereka tidak tinggal di luar dan langsung menuju ruang pertemuan. Duduk mengelilingi meja konferensi yang panjang. Qi Hancai bertanya dengan serius, "Apakah ada masalah akhir-akhir ini?" Pada saat ini, dia tidak lagi tampak seperti bayi gila di pesawat, tetapi telah menjadi wakil pemimpin yang serius lagi. Semuanya normal. Sehari setelah Anda pergi, perwakilan dari beberapa pangkalan besar datang mengunjungi Anda, tetapi mereka dipulangkan saat Anda tidak ada di sana. Bawahan itu segera melapor. Penghancuran langsung pangkalan Meksiko masih menyebabkan guncangan hebat pada pangkalan-pangkalan lainnya. Jika pangkalan Korea dihancurkan, pasukan skeleton mungkin akan dimobilisasi. Lagi pula, Qi Hancai dan yang lainnya telah berkembang di Korea selama beberapa waktu. Namun, situasi dengan pangkalan Meksiko kali ini berbeda. Pangkalan itu jauh dan lokasinya dirahasiakan. Begitu orang-orang pergi, berita datang kembali bahwa pangkalan itu telah dihancurkan. Artinya, selain senjata pemusnah massal, kita punya kekuatan untuk melenyapkan target dengan cepat. Kemungkinan besar dia adalah seorang cenayang baru, dengan kemampuan yang lebih langsung dan efisien daripada skeleton pemanggil. Mereka berbincang sebentar tentang situasi di pangkalan. Qi Hancai menatap pria parubaya di posisi kedua di sebelah kiri dan bertanya, "Menteri Jin, bagaimana persiapan peluncuran satelitnya?" Pria parubaya itu melaporkan dengan sungguh-sungguh, "Sudah siap. Asalkan kita menyelesaikan pembangunan landasan peluncuran di lokasi peluncuran yang ditentukan, kita bisa meluncurkannya." Wu Heng bertanya, "Bisakah semua ini dilakukan oleh kerangka?" "Ya, wakil kepala telah memberi kami perintah untuk melatih teknisi tengkorak yang benar-benar memahami proses tersebut. Seharusnya tidak ada masalah dengan peluncuran yang sukses." Pria parubaya itu memandang Wu Heng dengan sikap yang lebih hormat. Dia telah bertemu Wu Heng, yang malam itu sendirian membawa Skul dan membunuh semua petinggi di pangkalan Korea. Jika mereka tidak bertanggung jawab atas teknologi, saya khawatir dia juga meninggal di tangan pihak lain. Landasan peluncuran yang kamu sebutkan, apakah dibuat di tempat? Atau bagaimana? Wu Heng melanjutkan bertanya. "Bersiaplah terlebih dahulu dan berkumpullah ketika saatnya tiba," jawab pria parubaya itu. Wu Heng cukup puas dengan jawabannya kali ini. "Oke, siapkan semuanya terlebih dahulu. Aku akan membawanya ke area peluncuran dan meluncurkannya." "Baik, Ketua," jawab pria parubaya itu. Setelah berbicara tentang Wu Heng, Qi Hancai terus menugaskan tugas sisanya. Tunggu hingga rapat berakhir, mereka berdua berjalan pulang bersama. Dan Wu Heng berkata, "Aku kembali ke kamar dulu. Aku akan kembali besok untuk mengambil peralatan peluncuran satelit dan mempersiapkan semua orang." "Oke." Qi Hancai mengangguk. Wu Heng kembali ke kamarnya. Dan Qi Hancai pergi mengurus hal lain. Buka jendela di ruangan untuk ventilasi. Lalu tutup. Buka gerbang dan kembali ke dunia lain. Pulau Harta Karun. Setelah Wu Heng kembali, dia membiarkan hantu itu keluar untuk bergerak bebas. Dan kemudian pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ketika aku keluar dari kamar mandi, aku melihat Mini menunggu di pintu dengan 2 surat di tangannya. "Tuan, asosiasi telah mengirimkan surat kepadamu. Diakon Sigui dan kepala suku Lilit menghubungimu kemarin." Ekspresi Wu Heng langsung menjadi serius. Pasti masalah tahta suci ada hasilnya. Melihat ekspresi cemas Mini, dia menepuk kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku pahlawan sekarang. Mereka tidak akan berani bertindak terlalu jauh." "Ya." Mini mengangguk dengan serius. Wu Heng mengambil surat itu, merobek surat pertama, dan melihat isi surat di dalamnya. Penyelidikan awal asosiasi tersebut mengonfirmasi bahwa Paus bersalah terlebih dahulu, dan serangan balik Wu Heng berlebihan, sehingga mengakibatkan konsekuensi serius.
Mereka harus menanggung hukuman dan tanggung jawab yang sesuai. Asosiasi akan mengirim tim investigasi kedua ke Pulau Harta Karun, dan Wu Heng harus bekerja sama sepenuhnya. Melihat isi surat itu, Wu Heng mengangkat alisnya. Asosiasi itu memang sudah memastikan bahwa Paus bersalah, tetapi juga menuduhnya bereaksi berlebihan. Rasanya seperti kita berdua sedang dihukum. Tapi itu bukan hal yang buruk. Selama asosiasi tidak menganggapnya sebagai kesalahan serius, dampaknya tidak akan terlalu besar. Sebelumnya, yang paling dikhawatirkannya adalah asosiasi itu akan berpihak pada tahta suci. Sulit bagi saya untuk memiliki kemampuan menghadapi semua pahlawan asosiasi dan tahta suci. Kini asosiasi itu yakin bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun, dan yang tersisa hanyalah menghadap tahta suci, yang seharusnya bukan masalah besar. Kemudian, Wu Heng membuka surat kedua, yang ditulis untuknya oleh Claudio, pemimpin masyarakat Hongwen. Kontennya juga sangat sederhana. Mula-mula ia mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri karena telah menjadi pahlawan. Lalu ia menyebutkan soal Vatikan. Bagaimanapun, tahta suci adalah bagian penting dari asosiasi ini. Saya harap Wu Heng dapat meredakan situasi dan tidak memperburuknya. Dia telah pergi ke kuil dan akan membantunya meredakan konflik antara kedua belah pihak semampunya. Kedua surat itu tampaknya tidak buruk bagiku. Ia menatap Mini yang sedang menunggu hasilnya dan berkata, tidak apa-apa. Departemen ini telah memutuskan bahwa Paus salah sejak awal. Kami bertanggung jawab atas serangan balik yang berlebihan itu. Mini pun menghela napas lega. Bagus sekali. Departemen ini masih adil. Ayo kita turun dan panggil mereka. Wu Heng merangkul bahu Mini dan berjalan turun. Begitu masuk, Sanela, Slater, Yuri, dan beberapa pembantu keluarga sedang duduk di ruang tamu. Ketika dia turun, semua orang menatapnya. Wu Heng menyerahkan surat itu kepada Sanara, yang paling dekat dengannya, dan berkata, tidak apa-apa. Asosiasi telah memutuskan bahwa Paus yang pertama kali salah. Sanara mengambil surat itu dan melihatnya. Matanya berbinar. Kemudian, dia meneruskannya ke beberapa orang lain untuk ditonton. Saat surat itu diteruskan, suasana yang agak menindas di ruangan itu mulai mereda. Senyum kembali muncul di wajahnya. Wu Heng berkata, saya akan menelepon dulu dan bicara dengan kalian nanti. Setelah berkata demikian, ia berjalan ke arah telepon dan menghubungi nomor ruang belajar di Aken. Setelah berdering 2 kali, suara si Yali datang dari seberang. Hei, si Yali, ini aku. Wu Heng berkata langsung. Si Yali segera berkata, markas besar telah menerima surat, dan telah ditetapkan bahwa Paus telah salah terlebih dahulu. Wu Heng mendengarkan dan menemukan bahwa konten yang diterima si Gui tidak jauh berbeda dengan konten miliknya. Saya juga sudah menerima suratnya. Isinya sama dengan yang Anda katakan. Nanti saya balas ke kantor pusat. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Wu Heng menghibur dengan lembut. Kau juga menerima surat itu. Aku sudah berpikir untuk memberitahumu sebelumnya, kata si Yali dengan nada menyesal karena bukan dia yang pertama memberitahunya. Wu Heng tersenyum dan berkata, saya baru saja menerimanya juga. Ketika si Gui kembali, aku akan memberitahunya agar dia tidak perlu khawatir. Wu Heng melanjutkan, baiklah, aku masih perlu menelepon kepala Lilith. Kita bisa bicara nanti. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng terus menelepon Lilith. Beberapa hari yang lalu, seseorang diatur untuk menghubungkan telepon ke kediaman Lilith. Setelah 3 atau 4 kali dering, saluran tersambung. Kepala Lilith adalah aku. Apakah kamu sudah menerima berita dari markas? Suara dingin Lilith terdengar. Wu Heng berkata, saya mengerti. Saya memutuskan bahwa Paus salah sejak awal, dan tampaknya dia tidak buruk. Nada bicara Lilith masih serius. Kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Wu Heng juga mendengar keseriusan dalam nada bicara orang lain dan mengerutkan kening. Aku akan pergi sekarang. Tutup teleponnya. Sanela bertanya. Ada apa? Kepala Lilith memintaku untuk datang dan melihat apa yang terjadi, kata Wu Heng. Mini berjalan cepat dan membantunya mengenakan pakaiannya. Dia melambaikan tangan ke beberapa orang, melepaskan mantra teleportasi dan pergi. Lampunya berkedip. Detik berikutnya, dia muncul di halaman rumah Lilith.
Pintu rumah terbuka dan terdengar suara dari dalam. Masuk. Memasuki ruangan. Lilith masih tampak seperti gadis kecil. Angkat cangkir teh dan buatkan teh untuknya. Wu Heng menarik kursi dan duduk. Ketua, apakah Anda punya berita khusus? Lilith meletakkan cangkir teh di depannya dan berkata dengan suara berat. Ada berita dari Tahta Suci. Dan itu tidak terlalu menguntungkan bagi Anda. Dia bertanggung jawab atas intelijen asosiasi. Dan Whisperer memiliki sistemnya sendiri. Ada lebih banyak intelijen dan lebih kredibel. Wajah Wu Heng serius. Ketua, tolong bicara terus terang. Lilith berkata dengan serius. Seorang paus baru telah naik tahta gereja suci dan mengeluarkan ensiklik kepausan. Melabeli Anda sebagai seorang bidah dan penghujat. Sambil berkata begitu, ia meletakkan sepucuk surat di atas meja dan menyeretnya ke hadapannya. Ini suratnya. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya. Tidak banyak isinya. Namun, ada bagian lain dari surat itu yang tidak disebutkan Lilith. Siapapun yang berinteraksi dengan Wu Heng, atau asosiasi bisnis manapun yang berbisnis dengan mereka, akan dianggap sebagai rekan yang menghujat. Vatikan akan menjatuhkan sanksi berat, dan ini akan termasuk dalam cakupan tindakan keras. Wu Heng menyipitkan matanya dan segera menyadari pentingnya hal itu. Pertempuran terakhir dengan Paus telah menyebabkan sebagian besar orang kuat di Pulau Harta Karun meninggalkan pulau itu untuk menghindari masalah. Jika berita dari Vatikan ini dipublikasikan, Treasure Island akan menjadi pulau yang benar-benar terisolasi, dan tidak ada seorang pun yang berani berbisnis dengannya. Tidak akan ada pengusaha kaya yang datang ke pulau itu untuk menghabiskan uang. Jalanan komersial yang baru dibangun, bioskop, dan kota hiburan hanya akan menjadi hiasan saja. Dalam hal kekuasaan, tidak seorang pun akan menyinggung tahta suci karena Treasure Island. Setelah membacanya, Wu Heng mengembalikan surat itu kepadanya dan berkata, "Terima kasih, Ketua, karena telah memberitahu saya berita ini." Lilith mengangguk dan bertanya dengan tenang, "Apa rencanamu?" Wu Heng bersandar di kursinya dan berkata dengan santai, "Tentu saja saya akan bekerja sama dengan pengaturan asosiasi." Lilith melotot padanya dan berkata, "Aku sedang bicara tentang Vatikan. Bahasa resmi apa yang kau gunakan?" "Oh," Wu Heng tersenyum dan melanjutkan, "Aku belum tahu harus berbuat apa. Mungkin aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini." Lilith menyesap tehnya dan berkata, "Aku juga tidak suka tahta suci. Tapi beberapa hal masih bergantung pada kekuatan di baliknya. Bersabarlah sebentar, dan aku akan membantumu beradaptasi. Seharusnya masih ada ruang untuk meredakan situasi." Santai, Wu Heng tidak merasa ada ruang untuk meredakan situasi. Tapi Lilith jelas bermaksud baik. Dari sudut pandangnya, meskipun Wu Heng memiliki kekuatan untuk membunuh seorang paus sendirian, bukan berarti Pulau Harta Karun layak bersaing dengan tahta suci dalam hal fondasi. Yang satu telah dikembangkan kurang dari setahun, dan yang lainnya telah diwariskan hingga hari ini. Aku tahu, aku akan mencari cara untuk menangani masalah ini. Wu Heng mengangguk dan mencondongkan tubuh ke depan. "Ketua," Lilith menatapnya dengan aneh. "Apa yang kau lakukan? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Apa pangkat paus yang baru?" Wu Heng bertanya apa yang membuatnya penasaran. Sebelumnya dikatakan bahwa Vatikan mengumumkan dua pahlawan. Satu adalah paus dan lainnya adalah seorang pemimpin agama. Setelah saya membunuh satu di antaranya, seorang paus baru naik tahta dengan sangat cepat. Terlebih lagi, dalam skenario terburuk Wu Heng, tahta suci akan melancarkan serangan besar-besaran ke Pulau Harta Karun. Namun tampaknya reaksi pihak lain tidak sebesar yang diharapkan. Informasi terkini belum dapat dipastikan, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa pihak lain adalah pahlawan, jawab Lilith dengan santai. "Mungkinkah itu seorang pahlawan?" Lilith menjawab, "Itu hanya tebakan. Entah kita sudah mencapai level heroik atau belum. Kita masih harus menunggu informasi konkretnya dikirim kembali." Wah, hero ini memang nggak ada habisnya. Satelit dan rudal harus dikerahkan sesegera mungkin. Wu Heng merenung sejenak, lalu bertanya, "Ketua, apakah ada hal yang harus saya perhatikan saat mendirikan sekte?" Lilith bertanya balik, "Kau ingin mendirikan sekte? Apakah itu baik-baik saja?" Lilith tidak langsung menjawab, tetapi menatapnya dengan curiga.
Katakan dia tidak mengerti apa-apa. Setiap kali ia mencapai level baru, ada arah yang jelas untuk pengembangan, yang memungkinkannya untuk merencanakan ke depan dan langsung dipromosikan menjadi pahlawan tanpa seorang pun mengetahuinya. Tetapi meskipun dia mengerti, dia selalu menanyakan beberapa pertanyaan mendasar. Dilihat dari penampilannya, dia tidak tampak berpura-pura. Ini seperti mendapatkan buku panduan dan mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi tidak tahu mengapa melakukannya atau apakah ada masalah. Ia menatapnya beberapa kali, lalu menjelaskan, tentu saja, selama Anda tidak diidentifikasi sebagai sekte oleh asosiasi dan Anda menjalankan kegiatan keagamaan yang normal dan wajar, kami tidak akan ikut campur. Tentu saja, Vatikan tidak mengakui keberadaan sekte lain secara nominal, tetapi mereka umumnya juga tidak ikut campur. Setelah jeda sebentar, dia menambahkan, sulit untuk mengatakannya dari sisi Anda. Siapa yang disembah gereja Rabu Abu? Wu Heng ragu sejenak, lalu bertanya, gereja Rabu Abu adalah gereja para vampir. Di gereja, Lilith menunjuknya sebagai Algojo. Lilith meliriknya dan berkata, di antara leluhur generasi pertama yang diabadikan, ada juga patung heroik diriku. Lalu dia bertanya dengan ragu, kamu tidak ingin patung pahlawanmu didirikan, kan? Apakah tidak apa-apa? Tanya Wu Heng. Mata Lilith melebar. Ia belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Kau bukan dari ras kami. Dan kau tidak punya identitas yang sah. Kecuali. Dia tiba-tiba berhenti bicara di sini. Memalingkan muka dengan panik. Terbatuk ringan dan berkata, kecuali jika kau berubah menjadi vampir. Wu Heng hanya ingin menggodanya. Atau apakah dia sedang berpikir untuk mendirikan sekte sendiri? Lalu dia bertanya, mendirikan sekte? Apakah saya perlu melaporkannya ke asosiasi? Kau bisa melaporkannya. Kau bisa mencoba membangun aula pahlawan dulu. Lalu bersiap untuk urusan sekte setelah masalah tahta suci stabil. Lilith menawarkan sarannya. Wu Heng mendengarkan dan mengangguk. Saran hanyalah saran. Mengenai apa yang harus dilakukan sendiri, kita akan bicarakan nanti. Wu Heng duduk di sini dan mengobrol dengannya sebentar. Dan Lilith telah memberitahunya apa yang ingin dia katakan padanya. Keduanya terus mengobrol sebentar. Wu Heng melanjutkan. Ketua, bagaimana kalau kita pergi ke rumah penguasa pulau untuk makan malam nanti? Aku akan meminta Mini menyiapkan makanan lezat untuk merayakan keputusan kita. Lilith menatapnya dengan geli. Kamu sudah tua, dan masih ingin merayakan hal seperti ini. Kita tidak usah pergi hari ini. Kita tunggu 2 hari lagi. Wu Heng tidak banyak bicara. Dia memang perlu membahas percakapan itu setelah kembali. Baiklah, tinggalkan rumah Lilith. Wu Heng kembali ke rumah kepala pulau. Sanara dan yang lainnya pergi keluar untuk mengurus beberapa hal. Wu Heng menyapa Mini dan naik ke atas ke ruang kerjanya. Ini dan Benny tidak ada di kamar. Glenda sedang melayang di dekat jendela, memperhatikan pembantu di luar yang sedang memangkas dahan-dahan. Jalan-jalan juga. Kamu terjebak di rumah setiap hari, kata Wu Heng masuk dan berkata kepada kakek. Glenda berbalik dan melihat lalu berkata, tidak ada yang menyenangkan di luar. Saya khawatir kamu mungkin depresi. Apa itu? Suasana hatiku sedang buruk. Ranyu punya penyakit mental. Glenda berpikir sejenak. Apakah itu penyakit di duniamu? Apakah suasana hati yang buruk dianggap penyakit? Wu Heng mengangkat bahu. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Glenda kemudian bertanya, apakah kantor pusat menulis surat kepadamu? Apa isinya? Wu Heng menyerahkan surat terbarunya dan berkata, sudah diputuskan sementara bahwa Paus bertanggung jawab. Kita telah bereaksi berlebihan. Tim investigasi kedua akan datang untuk menyelidiki. Jika mereka tidak menemukan apapun, ya sudahlah. Granda melirik surat itu. Dan Ranyu berkata, departemen ini masih berpihak pada tahta suci. Paus melancarkan serangan ke Pulau Harta Karun, yang disaksikan oleh semua orang di lokasi kejadian. Hal itu tidak bisa disembunyikan, jadi kesalahannya telah dipastikan. Menuduhmu melakukan serangan balik yang berlebihan agak tidak masuk akal. Wu Heng mengangkat alisnya. Menurut pendapat Glenda, sepertinya memang benar. Tanggung jawab Paus sudah pasti. Banyak orang yang melihatnya. Dan Lilith juga mengikutinya dengan saksama. Jadi dia tidak bisa menyangkalnya meskipun dia mau.
Wu Heng didakwa melakukan serangan balik yang berlebihan, dan kompensasi tampaknya menjadi penjelasan kepada tahta suci. Tidak masalah, selama para pahlawan di sini tidak berencana menyerang kita, tidak ada lagi yang penting, kata Wu Heng. Lalu melanjutkan, Vatikan memiliki paus baru yang telah melabeli kita sebagai bidah dan penghujat. Siapapun dan kekuatan apapun yang terkait dengan kita akan diserang oleh Vatikan. Ekspresi Glenda pun berubah. Dan dia mengumpat, perampok-perampok ini. Tolong bantu aku menulis 3 surat nanti, kata Wu Heng. 3 segel, baiklah. Markas besar telah mengirim surat yang menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam penyelidikan markas besar dan mengundang para pahlawan agama untuk memimpin tim guna memeriksa pulau itu. Surat kedua ditujukan kepada pemimpin masyarakat Hongwen, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan mereka. Dan surat ketiga ditujukan kepada tahta suci, yang menyatakan bahwa jika mereka bermaksud melibatkan pihak lain, kami juga akan mengambil tindakan balasan yang sesuai. Wu Heng menyampaikan pendapatnya kepada Ning Lai. Glenda mengangguk, baiklah, aku akan menulisnya dulu, dan kamu bisa melihatnya nanti. Bagus, senja, keluarga itu duduk di meja makan untuk makan. Minnie menyiapkan makan malam mewah untuk merayakan fakta bahwa departemen tersebut tidak memihak Vatikan. Wu Heng tidak memberitahu orang-orang porselen tentang ensiklik paus. Berita itu masih belum pasti, dan memberitahu mereka sekarang hanya akan membuat mereka khawatir. Ini gambar desain gerejanya, silakan lihat. Setelah makan malam, Sanara mengeluarkan sebuah gambar tangan. Gambar itu sangat indah dan memiliki gaya peri kayu yang kuat. Wu Heng memandanginya, lalu melihat piyama sutra di depannya. Piyama dengan bahu dan tulang selangka putih dan lembut khas peri kayu itu terekspos. Mengatakan, kelihatannya bagus sekali, tetapi tidak sesuai dengan statusku. Siapa kamu? Sanara mengira dia pamer. Wu Heng berkata, aku seorang ahli nujum. Bukankah gaya yang begitu mencolok agak kurang cocok untuk profesiku? Ideku adalah untuk mengecilkan kecemasan yang kau, sang necromancer, timbulkan pada orang-orang. Kau pikir para necromancer tidak begitu populer? Tanya Sanara balik. Wu Heng menggaruk wajahnya dan berkata, rasanya juga tidak benar. Ayo kita ganti mangkuknya sedikit. Ke arah mana? Sanara terus bertanya. Buatlah lebih hikmat. Kurangi kecenderungan ke arah gaya-gaya unik. Dan jadikanlah gaya yang dapat diterima oleh ras lain. Kata Wu Heng sambil berpikir. Baiklah. Aku akan merevisinya saat aku menikah, kata Sanara. Keduanya berdiskusi sebentar. Minnie membawanya ke ruang pelatihan untuk pelatihan. Sementara Wu Heng kembali ke kamar lebih awal. Ketika malam tiba, Sanara kembali dari luar dan mereka tertidur dalam pelukan satu sama lain. Keesokan harinya, dunia zombie. 6 kendaraan komersial diparkir di jalan di luar deretan gudang, dengan sejumlah besar penjaga di dekatnya. Wu Heng, Hou Hancai, Menteri Jin, dan seorang peneliti ilmiah datang ke gudang dan membuka pintu. Ungkapkan berbagai peralatan di dalam dan satelit yang telah disiapkan. Menteri Jin berkata, Kapten, semuanya sudah siap. Setelah perangkat ini dirakit, teknisi kerangka dapat melakukan seluruh proses peluncuran secara mandiri. Kami telah melakukan 7 simulasi peluncuran, dan para kerangka mampu menyelesaikan semuanya. Bab 875 Aku khawatir dia tidak akan mengerti. Di gudang, ada kontainer yang sudah dimuat. Ini memberi orang sensasi berlayar di lautan. Menteri Jin mengikutinya dari dekat dan berkata, Pak Ketua, peralatan di setiap kontainer sudah dirakit sebelumnya. Setelah tiba di tujuan, peralatan tersebut dapat digunakan setelah dihubungkan dan didibak. Cukup bijaksana. Koneksi. Apakah kerangka juga bisa melakukannya? Menteri Jin tersenyum percaya diri. Itu bisa dilakukan. Bagus sekali. Wu Heng memuji dengan santai. Terima kasih, Ketua. Menteri Jin segera memberi hormat dengan sopan, lalu segera mengikuti langkahnya. Wu Heng berpikir sejenak lalu bertanya, berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk pemasangannya? Jika kita memasang semuanya sekaligus dan memiliki semua peralatan, akan memakan waktu 3 hari. Peralatan apa yang Anda butuhkan? Menteri Jin berkata, yang terutama adalah pembangunan menara transmisi. Kami membutuhkan kendaraan teknik,
yang sudah siap dan terparkir di luar. Kedengarannya setiap aspek telah dipertimbangkan. Lagi pula, akan makan waktu beberapa bulan untuk mengatur masalah ini. Dan kami hanya meminta mereka untuk mengatur peluncurannya, bukan untuk memproduksi satelitnya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, itu tidak bisa diterima. Apakah ada hal lain yang ingin kau sampaikan padaku? Wu Heng berhenti dan menatap Menteri Jin. Tidak, tengkoraknya akan selesai normal saat itu. Asal jangan ganggu pekerjaan mereka. Menteri Jin mengingatkan. Lalu berkata, lebih baik bawa beberapa teknisi. Lebih aman. Wu Heng meliriknya dan melanjutkan. Saya mengerti. Saya akan berkonsultasi dengan Anda jika ada pertanyaan. Baik, Ketua. Menteri Jin tidak banyak bicara. Wu Heng keluar bersama beberapa orang dan berkata kepada Qi Hancai, bawa orang-orang itu pulang dulu. Aku akan mengatur seseorang untuk mengurus transportasi. Oke, Qi Hancai mengangguk. Lalu membawa orang-orang lainnya keluar dari area gudang dan pergi dengan mobil dinas. Setelah semua orang pergi, Wu Heng melihat ke arah area kosong. Ratusan kerangka mengenakan rompi warna-warni berkumpul di sana. Kerangka pengendali mengenakan rompi biru. Kerangka di menara peluncuran konstruksi mengenakan rompi oranye. Dan kerangka teknis mengenakan rompi abu-abu. Mereka berdiri di ruang terbuka dan menunggu perintah sesuai dengan pembagian kerja mereka yang berbeda. Wu Heng memilih salah satu gudang, membuka gerbang dan berjalan masuk, berangkat dari Island Masters Mansion menuju pangkalan yang telah dipersiapkan sejak lama. Kemudian, gunakan gerbang lebar gudang untuk menghubungkan dua dunia. Kendaraan yang telah dipersiapkan mulai menarik kontainer bernomor ke dunia lain. Di dunia lain, ada pula kerangka yang membongkar barang-barang dan menyusunnya kembali. Setelah semuanya beres, Wu Heng tidak melakukan apa-apa. Ia mengambil kursi malas dari gudang dan berbaring di sampingnya, memperhatikan para kerangka sibuk. Ketiga hantu itu mengelilingi gudang dan terbang kembali. Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman, kenapa Paman susah payah mengangkutnya ke langit? Paman pasti pahlawan. Ini masih sangat berguna. Kita bisa memantau pergerakan lokasi tetap, lokasi kapal Treasure Island kita, dan melakukan panggilan satelit. Yang terpenting, beberapa senjata juga membutuhkan penentuan posisi satelit. Wu Heng berpikir sejenak dan menjelaskan, peran satelit lebih merupakan fungsi pembantu. Tidak akan ada peningkatan pada diri sendiri seperti level dan keterampilan. Tentu saja, selain telepon satelit, hal terpenting adalah menemukan rudal. Kekuatan tahta suci merupakan keuntungan mereka, tetapi juga kelemahan mereka. Bisakah Katedral Vatikan menahan serangan rudal? Tentu saja, ini hanya sarana, dan Wu Heng tidak benar-benar bermaksud melakukan ini. Jika itu dilakukan, hanya orang beriman biasa yang akan terbunuh, dan para pahlawan akan abadi. Lagi pula, aku pasti akan dianggap berbahaya oleh para pahlawan asosiasi. Dengan begitu banyak pahlawan sebagai musuh, aku tidak akan bisa bertahan hidup di dunia lain. Tidak harus menggunakannya adalah satu hal, tidak memilikinya adalah hal lain. Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata, Paman, kalau begitu kita bisa menonton TV. Wu Heng berkata, sekarang seharusnya sudah bisa memutar TV. Satu orang dan satu jiwa tengah mengobrol. Dan Glenda serta Benny pun turut bergabung dalam obrolan itu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa benda itu bisa menggantung di langit dan sihir macam apa yang digunakan. Saya bertanya demikian kepadanya, tetapi saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dengan bantuan berbagai kendaraan, peralatan sebanyak itu masih dapat diangkut hingga pagi hari berikutnya. Pekerjaan yang tersisa adalah untuk berbagai jenis pekerja untuk mulai memasang peralatan dan membangun landasan peluncuran. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Di kejauhan, suara langkah kaki yang padat terdengar. Mini datang dari kejauhan bersama sekelompok kerangka. Tuan, kerangka yang Anda butuhkan ada di sini. Wu Heng mengangguk dan memberi perintah kepada para kerangka. Jaga tempat ini. Tidak seorang pun atau hewan terlatih apapun boleh mendekat. Dan jangan ganggu pekerjaan para kerangka. Tabrakan gelombang. Para kerangka itu langsung beraksi dan mengepung seluruh area itu. Area ini adalah tanah kosong di belakang Treasure Island, yang cukup jauh dari area pusat. Biasanya, tidak ada yang akan datang ke sini.
Saya khawatir beberapa penjaga hutan tidak punya kegiatan lain yang lebih baik dan akan melatih binatang buas mereka untuk terbang ke sini. Saya takut tidak bisa melihat apapun. Satelit itu ada, dan orang-orang di dunia ini tidak tahu apa itu. Saya hanya takut kalau ada yang menyebabkan kerusakan. Lagi pula ini adalah peralatan yang canggih. Jika terjadi masalah pada tautan manapun, perbaikan atau penggantian akan sangat merepotkan. Setelah kerangka itu mengepung tempat itu, Wu Heng membawa Mini kembali dan berkata, "Ayo pergi, ayo kembali dulu." Sore, kembali ke rumah Tuan Pulau. Beberapa pembantu sedang berlatih di ruang pelatihan. Setelan latihan ini menggambarkan sosok yang ramping namun kuat. Setelah Wu Heng menyelesaikan rencananya, Envier dan Anet menyerahkan sebagian besar pekerjaan kepada bawahan mereka, dan mereka hanya bertanggung jawab atas beberapa keputusan besar. Waktu yang tersisa harus dihabiskan untuk berlatih guna meningkatkan level Anda. Selain itu, Wu Heng juga mengatur kerangka tingkat tinggi untuk memberi mereka pelatihan khusus. Sumber daya dan waktu sudah cukup, sisanya tergantung pada usaha sendiri. Wu Heng duduk di ruang pelatihan sambil memperhatikan para pelayan berlatih, sambil memikirkan rencana masa depan dalam benaknya. Terdengar suara langkah kaki, dan Slater, Yuri, dan Sanara masuk dari luar. Saat melewati ruang pelatihan, Ziguang kebetulan melihat Wu Heng duduk di sana. Yuri melambaikan tangan ke sini, lalu berlari keluar halaman untuk menemui Xiao Xiao yang sedang mengendalikan boneka. Slater berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. "Aku kembali," kata Wu Heng sambil tersenyum. Slater mengangguk, merentangkan kakinya yang panjang di depannya, memandang ke arah pelayan yang sedang berlatih di kejauhan, dan berkata, "Di sini nyaman. Tetaplah di sini. Aku pahlawan sekarang, dan aku bisa mendukungmu tanpa menjadi diaken," kata Wu Heng langsung. Dengan kekuatan Treasure Island saat ini, pendapatan Slater, diaken kota Blackstone, tidak ada apa-apanya. Lagi pula, jika dia menjadi pahlawan, identitas kepala pelayan tidak akan begitu penting. Slater berkata dengan tenang, "Identitasku sangat penting bagi suku ini. Aku tidak bisa sesantai dirimu." Ini pertama kalinya dia menyebut suku itu. Tampaknya Yuli dan yang lainnya berasal dari tempat yang sama. Dan Druid Yuli dan penjinak Slater juga memiliki karakteristik suku. Tanpa menunggu Wu Heng berbicara, Slater melanjutkan, "Semuanya di sini pada dasarnya sudah selesai. Aku akan menjemput Yuri besok." Secepat itu, Wu Heng menatapnya dengan heran. "Karena urusan tahta suci, saya cukup sibuk akhir-akhir ini. Saya berencana untuk mengajaknya bersenang-senang di pulau itu, tetapi saya tidak punya banyak waktu. Sepertinya dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk bekerja. Sudah setengah bulan." Slater meliriknya dan melanjutkan, "Aku akan mengatur seseorang untuk datang dan menjalankan Golden Chat setelah aku kembali. Jangan khawatir, aku tak tega meninggalkanmu. Kau bisa urus urusan kucing emas," kata Wu Heng. Slater menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, "Saya berencana untuk menyerahkan laporan baru ke markas dan memindahkan Yuri ke Treasure Island sebagai kapten. Kebetulan saja dia punya cukup banyak prestasi." Wu Heng mengerutkan kening dan menatapnya dengan heran. "Yuri menceritakan hal ini kepadaku. Mengatakan bahwa perkembangan di kota Blackrock terlalu lambat dan dia ingin datang ke Treasure Island. Saat itu, Wu Heng berkata bahwa bibimu tidak akan pernah mengizinkanmu datang. Tetapi dia tidak menyangka Slater benar-benar akan mengemukakan masalah ini." Wu Heng berkata, "Level Yuri agak rendah untuk Treasure Island, dan dia menghadapi bahaya yang lebih besar. Jangan biarkan dia jadi bajak laut, dan jangan biarkan dia baca komik itu." Slater menatapnya. "Kenapa kamu masih marah?" Wu Heng tidak langsung menjawab, masih memikirkan masalah ini dalam benaknya. Jika sebelumnya, Yuri pasti datang, tetapi sekarang konflik antara dia dan tahta suci masih serius. Sekalipun kamu tidak bisa bunuh diri, bukan berarti kamu tidak bisa membunuh orang-orang di sekitarmu. Sama seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Pulau Harta Karun. Dia mengeluarkan ensiklik kepausan untuk mencegah kekuatan lain berinteraksi dengan pihak ini. Dia melirik Slater dan berkata, "Ini akan memakan waktu. Vatikan gila. Yuri mungkin akan terlibat jika dia datang ke sini." Slater mengangkat alisnya.
Anda seorang ahli nujum. Dan Anda mengatakan bahwa gereja itu gila. Bukankah kantor pusat sudah membuat keputusan? Wu Heng berkata, itulah hasil dari departemen kami. Tahta Suci juga mengeluarkan ensiklik yang menyatakan bahwa setiap pasukan atau individu yang terkait dengan Pulau Harta Karun akan dihukum berat oleh Tahta Suci. Jantung Slater menegang. Dan dia berkata dengan terkejut, bukankah ini sudah berakhir? Yang meninggal itu Paus, bukan tuan kota Blackrockmu. Bagaimana bisa semudah itu lolos begitu saja? Slater berkata, kalau begitu lupakan saja apa yang kukatakan. Setelah semuanya stabil, aku akan memanggil Yuri. Baiklah, senja, Slater dan Yuri tinggal untuk makan malam. Mengobrol tentang beberapa hal yang terjadi di pulau itu dalam beberapa hari terakhir. Jika bukan karena urusan Vatikan, perjalanan Slater ke Treasure Island pasti akan menjadi liburan yang menyenangkan. Sayangnya, Paus menerobos masuk ke Pulau Harta Karun dan menyaksikan adegan pertempuran tingkat tinggi. Setelah makan malam, beberapa orang pergi menonton film. Wu Heng langsung kembali ke ruang belajar. Glenda terbang dari balik meja dan menjentikkan jarinya, membuat 3 huruf beterbangan. Ini 3 surat yang kau minta aku tulis. Ada yang perlu kurevisi. Ketiga surat tersebut ditulis kepada kantor pusat asosiasi, pemimpin Hong Wenhui, dan pemimpin agama. Wu Heng pertama-tama membaca surat dari para pemimpin asosiasi dan masyarakat Hongwen. Tidak ada masalah dengan isinya. Surat dari kantor pusat terutama menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya dengan tim investigasi kedua. Dan meskipun saya sepenuhnya pasif dalam seluruh masalah itu, saya juga menghormati keputusan kantor pusat. Surat dari pemimpin masyarakat Hongwen terutama mengungkapkan rasa terima kasih. Mampu memenangkan pihak lain ke pihak Anda bermanfaat bagi situasi keseluruhan. Kemudian, Wu Heng menatap surat ketiga dari pemimpin agama itu. Kepala Saidu, saat ini, perselisihan antara Treasure Island dan Tahta Suci telah menjadi hambatan bagi perkembangan masing-masing. Kami berharap dapat menyelesaikan perselisihan dengan Tahta Suci melalui cara damai, alih-alih memperburuk situasi. Insiden ini harus diselesaikan secara damai dan positif berdasarkan asosiasi. Saidu adalah nama pemimpin agama dari perkumpulan tersebut. Surat itu dikirim oleh asosiasi, dan saya tidak tahu cara mengirimnya ke Vatikan. Jadi pasti diserahkan kepada pemimpin agama. Mengenai kata-kata Granda, tampaknya tidak ada yang salah dengannya. Dan kedengarannya sangat seperti bahasa resmi yang bisa ditulis oleh seorang asisten atau sekretaris. Wu Heng menatap surat itu cukup lama. Glenda berkata, aku hanya menulis beberapa kata, dan kamu lama sekali membacanya. Wu Heng mengangkat kepalanya. Tulisannya bagus. Bisakah dia memahaminya? Apa artinya? Tahta Suci mungkin tidak mengerti maksud kita. Saya sarankan Anda menuliskannya dengan cara yang lebih sederhana, kata Wu Heng langsung. Oke, Glenda melayang di belakang meja dan memainkan pena. Kamu bilang saja. Aku akan menuliskannya untukmu. Wu Heng merenung sejenak, lalu membaca kembali surat Granda, memilah isinya, dan berkata, saya menuntut agar Tahta Suci mencabut tuduhan penyembah berhala dan penghujat terhadap saya, dan pada saat yang sama, tidak membiarkan kekuatan atau individu manapun yang tidak terkait dengan masalah ini dirugikan. Jika tidak, aku akan menghancurkan semua bangunan gereja Tahta Suci. Dan semua pendeta akan berada dalam jangkauan sasaranku. Glenda masih menuliskan paruh pertama kalimat itu, tetapi dia tiba-tiba berhenti menulis paruh kedua. Aku menatapnya dengan heran. Apakah kamu mengatakannya begitu saja? Itu hanya pernyataan yang terlalu halus. Aku takut mereka akan marah. Glenda menatap surat di tangannya dan melanjutkan. Kamu sekarang seorang pahlawan. Jadi mungkin tidak pantas untuk mengatakan itu. Tulis saja seperti ini, sederhana dan mudah dipahami. Wu Heng langsung memutuskan. Oke, namamu sudah tertulis di sana. Glenda tak banyak bicara dan menuliskan kalimat persis seperti yang diucapkannya di surat itu. Wu Heng tersenyum dan berkata, kita maju dan mundur bersama. Dan kita menanggung pukulan bersama. Kamu depresi. Glenda memutar matanya ke arahnya. Bukan seperti itu cara penggunaan kata tersebut. Setelah menulis surat, masukkan ke dalam amplop dan segel dengan lilin. Glenda terus melayang ke samping dan berkata,
Wu Heng, kau telah menjadi pahlawan. Soal boneka kerasukan itu, Wu Heng berkata, aku akan bertanya pada Lilith besok. Setelah aku tahu semuanya, aku akan membuatkan boneka khusus untukmu dan Benny. Terima kasih, kata Glenda sambil tersenyum. Aku penasaran. Mungkinkah menambahkan lapisan silikon di bagian luarnya? Sesuatu yang lembut saat disentuh. Hampir seperti kulit, Wu Heng merenung. Sebelum kiamat, beberapa orang berbagi produk ini di grup Qi. Glenda mengangkat alisnya dan menunjuk ke arahnya sebagai peringatan. Bersikaplah normal saja. Jangan bertingkah mesum. Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Saat mereka sedang mengobrol, Benny terbang kembali dari luar dan melihat pria dan jiwa itu sedang mengobrol. Ia bertanya, kalian sedang bicara apa? Tanda tanya, Wu Heng ingin membuat boneka khusus untuk kita yang bisa dirasuki, kata Glenda. Benarkah, waktu dibuat khusus untukku, kakiku jadi lebih panjang, kata Benny. Baiklah, kamu bisa memikirkan kebutuhanmu terlebih dahulu, agar tidak ada yang terlewat. Oke, kedua jiwa itu mengangguk. Bernie melanjutkan. Saya melihat Deacon Slater duduk di halaman. Saya ingin menyapanya, tetapi saya mengurungkan niat karena saya tidak ingin membuatnya takut. Benny juga berasal dari Black Rock Town, dan karena tempat itu kecil, semua orang saling kenal. Wu Heng berjalan ke jendela dan melihat keluar. Dari sudut ini, dia tidak melihat Slater. Bukankah mereka sedang menonton film di ruang audiovisual? Kenapa mereka keluar sendiri lagi? Aku akan turun dan melihatnya, lalu membantumu mengurusnya, kata Wu Heng. Oke, Benny mengangguk. Wu Heng menggunakan teknik teleportasi dan muncul langsung di halaman. Langitnya gelap. Slater duduk dengan tenang di bangku batu di paviliun. Sedikit mengangkat kepalanya dan menatap bulan terang yang menggantung tinggi di langit. Mengapa kamu duduk sendirian di sini? Wu Heng berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut. Slater mengalihkan pandangan dan memaksakan senyum. Aku tidak terlalu tertarik dengan film-film itu. Aku hanya keluar untuk menikmati udara sejuk. Benny baru saja melihatmu dan ingin menyapamu. Tapi dia takut kamu akan ketakutan di malam hari. Jadi dia memintaku untuk menjagamu baik-baik. Wu Heng duduk di sebelahnya. Slater mengangkat alisnya. Dia tahu segalanya tentang Benny, baik dari surat kabar maupun apa yang terjadi awalnya. Dia memaksakan senyum dan berkata, aku tidak semalu itu. Wu Heng memegang tangannya dan berkata, apakah suasana hatimu sedang buruk? Slater menarik tangannya kembali. Nadanya muram. Tidak, aku hanya harus pergi. Dan aku sedikit enggan. Ngomong-ngomong, aku punya tiket hantu. Aku akan datang lain kali. Atau aku akan datang menemuimu. Wu Heng mengeluarkan teh dan meletakkannya di atas meja batu di depannya. Slater meliriknya dan berkata, Yuri sangat menyukaimu. Aku juga menyukainya. Dia bersemangat dan saleh. Cinta seperti antara pria dan wanita, kata Slater langsung. Wu Heng tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawab. Lagi pula, hubungan antara dia dan Slater tidak biasa. Dan sekarang keponakannya menyukainya. Katakan saja padanya bahwa aku pamannya. Bajingan. Kalau berani ngomong begitu, aku akan melawanmu. Slater melotot seperti orang gila. Lalu dia berkata, sebenarnya, berdasarkan usia, kalian berdua lebih cocok. Kamu terus-terusan ngomongin ini. Kamu belum setua itu. Slater melanjutkan. Kalau kamu juga suka Yuri, kurasa kamu bisa mencobanya. Soal kita berdua, anggap saja ini kenangan. Wu Heng mengangkat alisnya. Ternyata Slater sedang depresi dengan masalah ini. Aku akan memberitahu Yuri tentang hubungan kita sekarang. Kamu gila, bukan itu maksudku. Slater langsung berdiri dan menangkapnya dengan panik. Wu Heng berkata dengan nada serius. Jika kau berani mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan pergi ke sukumu untuk merundingkan masalah ini. Aku seorang pahlawan, dan aku berani membunuh paus. Tapi aku tidak bisa membunuh wanita sepertimu. Mata Slater terbelalak. Ia tak menyangka pihak lain akan semarah itu. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tetap tidak terdengar. Pihak lain adalah pahlawan. Belum lagi diri mereka sendiri. Suku tersebut sangat ingin mendekatinya. Orang ini pahlawan. Dulu dia seperti dewa. Melihat dia masih berusaha membantah, Wu Heng berkata, kali ini juga tidak.
Berdiri. Slater kehilangan keseriusannya sebagai diaken dan berdiri dengan raut wajah agak kesal. Apa yang kau lakukan? Wu Heng mengangkat tangannya dan menamparkan pantatnya dengan keras. Suaranya menggema di halaman. Slater menggertakkan giginya dan hendak berbicara. Yang lain mendengarnya. Diam. Slater berdiri lagi. Dan Wu Heng mengangkat tangannya dan menepuknya 2 kali. Memperingatkannya. Jangan katakan itu lain kali. Kau mendengarku? Slater bergumam. Mengerti. Duduk, kata Wu Heng. Slater duduk lagi. Wu Heng memegang tangannya dan berhenti melawan. Kami duduk bersama di halaman dan mengobrol sebentar. Para pembantu dan Yuri melompat keluar gedung. Bibi, mari kita menginap di sini malam ini. Yuri meminta saran. Slater melotot. Tidak, ayo kembali. Oh, oke, jawab Yuri sambil cemberut. Datanglah untuk sarapan besok. Wu Heng mengatur agar skeleton membawa mereka kembali. Baiklah, Yuri langsung setuju. Slater dan Yuli pergi. Dan Wu Heng membawa para pelayan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Slater dan Yuri datang ke sini untuk sarapan. Wu Heng memberi mereka masing-masing 5 tiket kereta hantu. Simpan ini baik-baik. Kalau kalian dalam bahaya atau perlu pergi ke tempat lain, pakailah kereta hantu. Tapi rahasiakan ini dari semua orang, terutama Yuri. Aku tahu, Yuri sedikit tidak puas. Kami akan merahasiakannya. Janji Slater sambil melirik Sanela dengan rasa ingin tahu, yang masih sedikit lelah dengan gaun tidurnya. Sanara ini juga tinggal di rumah pemilik pulau. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan Wu Heng. Dia sudah bersuami dan berasal dari keluarga bangsawan peri kayu ortodoks. Setelah sarapan, Slater dan Yuri berdiri di halaman, siap menggunakan tiket mereka. Yuli berlari kembali, memeluk Wu Heng, dan berbisik, Wu Heng, bibiku dan aku telah sepakat untuk memindahkanmu ke Pulau Harta Karun. Wu Heng menepuk kepalanya dan berkata, ini akan memakan waktu. Vatikan telah mengincar Pulau Harta Karun akhir-akhir ini. Jika kau datang ke sini sekarang, kau akan mudah menjadi sasaran mereka. Aku tidak takut pada mereka, kata Yuri tidak yakin. Pertimbangkan bibimu. Tahta suci memiliki pahlawan-pahlawan yang berkuasa di markas besarnya. Promosi bibimu di masa depan berkaitan dengan mereka. Jelas Wu Heng. Menyebutkan Slater tampaknya telah menyentuh titik lemah Yuri. Dengan enggan, dia berkata, baiklah, mungkin nanti. 2. Wu Heng mengeluarkan cincin ruang angkasa lain dan berkata, ada camilan yang disiapkan untukmu di dalamnya. Kembalilah dan makanlah. Oke, Yuri mengangguk. Slater menatap mereka berdua, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Yuri, kita harus pergi. Yuri berlari dan merobek tiket itu. Kereta hantu itu muncul, melambaikan tangan lagi kepada mereka, naik ke kereta, lalu menghilang. Setelah keduanya pergi, orang-orang lainnya bubar dan mulai menyibukkan diri dengan urusan mereka masing-masing. Wu Heng menyapa para pelayan dan menggunakan teleportasi untuk menuju ke asosiasi. Ruang belajar dekan. Saat Wu Heng masuk, kedua saudari itu menundukkan kepala dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kamu datang pagi sekali hari ini, kata saudari Xiyali sambil tersenyum. Saya menulis 3 surat dan mengirimkannya sesegera mungkin. Wu Heng mengeluarkan 3 surat. Si Gui, dengan rambut panjangnya diikat, bertanya dengan rasa ingin tahu. 3 surat. Kepada siapa surat-surat itu ditujukan? Asosiasi, pemimpin masyarakat Hongwen, dan pemimpin agama. Wu Heng duduk di samping. Dan Anda menulis surat kepada pemimpin agama. Baiklah, tulis saja sesuatu dengan harapan dapat menjaga perdamaian. Sierra mengangguk, dan Xiyali keluar dari balik kursinya. Berikan suratnya, dan aku akan membawanya ke resepsionis. Wu Heng menyerahkannya padanya. Dan Xiyali mengambilnya dan langsung keluar. Si Gui berkata, baru-baru ini, sebuah armada melaporkan adanya kapal hantu di rute tersebut. Pernahkah Anda mendengarnya? Kapal hantu, apa maksudnya? Wu Heng mengerutkan kening.